Aku pura-pura tidak tahu saat suami sedang mengurus surat cerai demi bersama gundiknya. Diam-diam kuambil seluruh aset hartaku, kubuat suami histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja. Teman-teman yang menonton cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di kota selatan, hujan bisa turun tanpa suara. Seperti cara Amelia menjalani sebagian besar hidupnya. Rapi, tenang, tak banyak mengeluh. Orang-orang sering menyangka ketenangannya adalah bentuk kepasrahan. Padahal, yang mereka lihat hanyalah permukaan. Di bawahnya, ada disiplin yang keras, pikiran yang teratur, dan kemampuan mengambil keputusan yang membuat banyak orang dewasa pun menunduk hormat. Pagi itu, Amelia berdiri di depan cermin ruang ganti kantornya. Blazer krem jatuh pas di bahu. Rambut disanggul sederhana, lipstik warna hangat, dan mata yang tidak pernah terlihat lelah meski jadwalnya padat. Ia memandang dirinya sendiri bukan dengan kagum, melainkan seperti orang yang memeriksa kesiapan alat sebelum perang dimulai. Bu Amelia, tim marketing sudah siap. Rapat 5 menit lagi. Suara sekretarisnya terdengar dari balik pintu. Amelia mengangguk. Oke. Satu kata itu selalu cukup. Di kantor, Amelia tidak pernah perlu menaikkan nada untuk membuat orang bergerak. Mereka bergerak karena tahu, setiap keputusan yang keluar dari mulut Amelia adalah hasil pertimbangan matang. Di ruang rapat, layar menampilkan grafik penjualan produk skincare terbarunya. Angka menanjak. Ada tepuk tangan kecil. Ada senyum-senyum yang menahan kagum. Amelia memerhatikan bukan hanya angka, melainkan wajah-wajah orang yang duduk mengelilingi meja. Siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang hanya pandai bicara. Kita perlu jaga kualitas bahan baku. Jangan ada yang menurunkan standar demi menekan biaya, ucap Amelia, suaranya datar tapi tegas. Brand ini dibangun pakai kepercayaan, bukan diskon. Salah satu manajer mencoba menyela dengan ide kompromi, tapi Amelia menatapnya sebentar saja. Cukup untuk membuat kalimat itu mati sebelum selesai dilahirkan. Kompromi boleh. Mengorbankan kualitas. Tidak. Tambahnya. Rapat selesai tepat waktu. Amelia menutup laptop, berdiri, dan sekali lagi seluruh ruangan menyesuaikan ritmenya. Ia bukan perempuan yang meminta dihormati. Ia dihormati karena keberadaannya sendiri sudah seperti aturan. Namun, semua kendali itu seolah tertinggal di lobi kantor ketika Amelia pulang. Rumahnya berada di kompleks yang tenang, pagar rapi, jalan bersih. Dari luar, rumah itu seperti brosur kebahagiaan. Halaman kecil, lampu teras hangat, tirai putih yang bersih. Tapi begitu Amelia membuka pintu, yang menyambutnya bukan kehangatan, melainkan suara televisi keras dan piring kotor yang dibiarkan di meja. Amel, kamu pulang juga? Suara Bisma terdengar dari sofa. Ia tidak berdiri. Tidak menoleh pun sebenarnya. Matanya tetap menempel pada layar, seolah dunia tidak perlu menyesuaikan diri untuk menyambut Amelia. Tadi aku lapar, tapi, ya kamu tahu sendiri. Amelia meletakkan tasnya pelan. Ia menarik napas yang hampir tak terdengar. Kata-kata Bisma selalu dikemas seperti keluhan ringan, tapi ujungnya tajam, menyalahkan, menuntut, dan mengingatkan bahwa apapun yang Amelia lakukan di luar sana, di rumah ia tetap harus menjadi pelayan kenyamanan suaminya. Aku masak, jawab Amelia singkat. Bisma baru menoleh. Senyumnya muncul, senyum orang yang menang tanpa bertarung. Nah gitu dong. Kamu tuh kalau di kantor galak banget, tapi di rumah jangan bawa-bawa. Amelia tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, menyalakan lampu, dan mulai mengeluarkan bahan makanan dari kulkas. Tangannya bergerak terampil, seperti semua hal di hidupnya harus rapi. Tapi hatinya tidak serapi itu. Dulu, ketika mereka baru menikah, Bisma tidak seperti ini. Dulu Bisma masih bisa tertawa tanpa nada sinis. Masih bisa memeluk tanpa merasa berhak. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Bisma menjadi lelaki yang mudah merasa kecil. Dan untuk menutupi rasa kecil itu, ia menjadikan Amelia tempat menumpahkan ketidakpuasan. Amelia mendengar langkah Bisma mendekat. Ia berdiri di ambang dapur,
menyandarkan tubuh pada kusen, menatap Amelia seperti menilai. "Besok aku ada meeting penting di kantor," katanya. "Kayaknya aku butuh jas baru. Yang kemarin udah, ya kamu tahulah, kurang layak." Amelia mengiris bawang tanpa menoleh. "Jasmu banyak. Banyak tapi model lama. Aku kan harus tampil." Bisma tertawa kecil, seolah itu lelucon. Masa suami CEO skincare tampil seadanya? Kalimat itu seperti gula yang dibalurkan pada paku. Manis di awal, tapi menusuk saat ditelan. Amelia mengangguk pelan, lebih pada kebiasaan daripada persetujuan. "Nanti kita lihat." Bisma mendengus, lalu kembali ke sofa. Dan Amelia melanjutkan memasak, seolah hatinya tidak baru saja diperas sedikit lagi. Malam itu, saat mereka makan, Bisma lebih sering menunduk menatap ponsel. Jempolnya bergerak cepat. Sesekali ia tersenyum sendiri, senyum yang tidak ia berikan pada Amelia. "Ada apa?" tanya Amelia, suaranya tenang. Bisma buru-buru meletakkan ponsel. "Ah, grup kantor. Biasa, bercanda." Amelia mengunyah pelan. "Kamu sering sekali belakangan ini." Bisma mengangkat bahu. "Ya namanya kerja, Amel. Kamu juga sibuk, kan? Jangan jadi istri posesif." Pernyataan itu terasa aneh. Amelia bahkan tidak merasa menahan Bisma. Ia hanya bertanya. Tapi Bisma sudah siap menuduh, seolah ada yang sedang ia sembunyikan, dan cara terbaik menyembunyikan sesuatu adalah membuat penanya terlihat salah. Setelah makan, Bisma naik ke kamar lebih dulu. Katanya capek. Padahal Amelia baru melihatnya tidur siang 2 jam sore tadi. Amelia membereskan meja, mencuci piring, dan mematikan lampu dapur. Ia berjalan ke ruang tamu untuk merapikan beberapa barang, lalu melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah map coklat tipis, terselip di antara majalah dan remote TV. Amelia berhenti. Matanya tidak langsung mengambil. Ia hanya menatap map itu, seperti orang yang melihat ular diam di lantai, tidak bergerak, tapi jelas berbahaya. Dengan hati-hati, Amelia mengambil map itu. Tidak berat, tidak tebal. Tapi instingnya mengatakan, isi di dalamnya mampu mengubah bentuk hidupnya. Ia duduk, membuka pengaitnya perlahan, lalu menarik satu lembar kertas. Judulnya membuat napasnya berhenti sebentar. Konsultasi perceraian, dokumen persyaratan. Dada Amelia terasa dingin, seperti hujan kota selatan yang masuk ke tulang. Di bawah judul itu, ada daftar, fotokopi KTP, KK, buku nikah, data harta, data penghasilan, alasan perceraian, saksi. Tangannya tetap tenang, tapi di dalam kepalanya, sesuatu runtuh, bukan dengan suara keras, melainkan seperti bangunan tua yang ambruk ke dalam dirinya sendiri. Jadi ini yang Bisma lakukan belakangan. Bukan sekadar ponsel yang selalu disembunyikan. Bukan sekadar pulang malam dan alasan rapat. Bukan sekadar senyum yang tidak ia beri pada istrinya. Ia sedang menyiapkan pintu keluar. Amelia menatap halaman itu lama. Ada nama kantor hukum tercetak di bawah. Ada tanggal konsultasi. Bahkan ada catatan kecil di pinggir. Tulisan tangan Bisma. Hurufnya miring, terburu-buru, tapi jelas. Amelia menutup map itu perlahan, meletakkannya kembali ke tempat semula, sama persis seperti sebelumnya. Lalu ia berdiri dan mematikan televisi. Langkahnya menuju kamar terdengar pelan, tapi setiap pijakannya seperti mengetuk sesuatu yang lama ia tahan, harga dirinya, rasa percaya, dan kesabarannya yang selama ini disalahpahami sebagai kelemahan. Di kamar, Bisma sudah berbaring membelakangi pintu, pura-pura tidur. Amelia tahu suaminya belum benar-benar tidur. Napasnya terlalu sadar, bahunya terlalu tegang. Amelia mengganti baju dengan tenang, lalu berbaring di sisi lain ranjang. Ia memandangi langit-langit, menahan gelombang pertanyaan yang ingin meledak. Kenapa? Sejak kapan? Dan siapa? Namun Amelia tidak bertanya. Tidak malam itu. Pagi datang seperti biasa di rumah Amelia. Terlalu biasa untuk ukuran sebuah rumah yang diam-diam menyimpan bom waktu. Bisma bangun lebih dulu, sesuatu yang jarang terjadi. Ia keluar kamar dengan rambut masih berantakan, tapi bibirnya sudah siap dengan senyum manis yang dipaksakan.
Amelia yang sedang menuang air hangat ke gelas hanya melirik sekilas. "Amel," panggil Bisma dengan suara lembut yang mendadak, seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Amelia tidak langsung menjawab. Ia tahu pola. Saat Bisma mendadak manis, biasanya ada dua alasan. Ia butuh sesuatu, atau ia sedang menutupi sesuatu. "Kenapa?" tanya Amelia. "Tetap tenang." Bisma mendekat, mengusap bahu Amelia sepintas. Sentuhan yang lebih mirip formalitas dibanding kasih sayang. "Aku kepikiran. Akhir-akhir ini kamu capek. Nanti malam kita makan di luar. Ya? Biar kamu nggak masak terus." Amelia menahan senyum yang hampir muncul. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum pahit. Bisma tidak peduli ia capek. Yang ia peduli hanyalah terlihat baik di mata Amelia. Atau di mata orang lain. "Boleh," jawab Amelia singkat. Bisma tampak lega, seperti baru saja mencetak poin. "Nah, gitu dong. Kamu tuh kalau dingin, aku jadi nggak enak." "Kamu jadi nggak enak," batin Amelia mengulang. "Bukan aku yang harusnya nggak enak?" Ia menatap wajah suaminya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sikapnya yang mendadak lembut, tapi matanya. Mata Bisma terlihat seperti orang yang sudah menyusun rencana dan sedang menunggu waktunya mengunci jebakan. Dan Amelia tahu, orang seperti itu tidak akan berhenti hanya dengan niat. Ia akan bergerak. Di meja makan, Bisma membuka ponsel berkali-kali. Layar menyala redup, lalu mati. Menyala lagi. Ia seperti takut ketinggalan kabar dari seseorang. Amelia berpura-pura sibuk menyiapkan roti panggang, tetapi telinganya peka. Sekilas, notifikasi masuk. Nama pengirimnya muncul hanya sepersekian detik sebelum Bisma menutupi layar dengan telapak tangan. Namun sepersekian detik itu cukup. "Elina." Amelia tidak mengubah ekspresi. Tangannya tetap bergerak mengoles selai, rapi seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dadanya, sesuatu menekan kuat, bukan sakit yang meledak, melainkan dingin yang merayap. Jadi bukan hanya orang. Bisma punya nama untuk pengkhianatannya. "Aku berangkat dulu," kata Bisma, buru-buru berdiri. Ia meraih tas kerja, menyambar kunci mobil. "Oh iya, uang untuk jas, jangan lupa ya." Amelia mengangguk. "Iya." "Good." Bisma tersenyum puas, lalu mencondongkan tubuh seolah akan mengecup kening Amelia, tetapi berhenti di udara, seperti lupa cara menjadi suami, lalu mengalihkan gerakannya jadi tepukan pelan di kepala. "Jaga diri." Pintu tertutup. Keheningan jatuh, dan untuk pertama kalinya pagi itu Amelia menarik napas panjang. Ia berdiri diam beberapa detik, membiarkan otaknya bekerja. Ia tidak boleh bereaksi. Tidak boleh terburu-buru. Bisma sedang membangun skenario, dan satu-satunya cara mengalahkan skenario adalah membaca naskahnya lebih dulu. Amelia mengambil ponselnya, menatap layar tanpa benar-benar melihat apapun. Ia hanya menata langkah. 1. Pastikan apa yang Bisma rencanakan. 2. Pastikan apa yang Bisma incar. 3. Amankan segala sesuatu yang memang miliknya, dengan cara yang sah. Ia tidak akan menjadikan emosi sebagai kompas. Ia akan menjadikan data. Di kantor, dunia kembali tunduk pada ritme Amelia. Lorong-lorong perusahaan skincare itu hidup dengan kesibukan. Orang-orang menyapa, beberapa menunduk hormat, sebagian memberi laporan singkat sambil berjalan. Amelia menanggapi dengan anggukan. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di kantor. Setelah rapat singkat dengan tim produksi, Amelia memanggil seorang perempuan yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam urusan angka, kepala keuangan yang sudah bersamanya sejak perusahaan masih kecil. "Bu Rani," panggil Amelia saat mereka sudah berada di ruang kerjanya yang tertutup. "Saya butuh laporan lengkap aset pribadi saya. Bukan perusahaan. Semua yang atas nama saya." Bu Rani terlihat terkejut. "Aset pribadi, Bu?" Amelia menatapnya tenang. "Iya. Properti, tabungan, investasi, deposito, apapun yang tercatat atas nama saya. Saya juga mau salinan dokumen kepemilikan yang tersimpan di brankas kantor." Bu Rani tidak bertanya macam-macam. Ia cukup mengangguk. Orang yang bekerja dekat dengan Amelia tahu, jika Amelia meminta sesuatu,
Berarti ada alasan yang tidak bisa ditawar. Baik, Bu. Saya siapkan. Amelia menyandarkan punggung pada kursi setelah Bu Rani keluar. Ia menatap dinding kaca yang memperlihatkan kota selatan dari ketinggian. Gedung-gedung, jalan besar, mobil-mobil yang tampak kecil. Semuanya terlihat jauh dan rapi, tidak seperti hidupnya. Ia membuka laptop, masuk ke sistem internal perusahaan, mengecek struktur kepemilikan saham, hak merek, dan dokumen legal yang selama ini ia simpan dalam folder terenkripsi. Selama ini Amelia menjaga semuanya rapat, bukan karena curiga pada Bisma, melainkan karena ia terbiasa menjaga segala hal dari risiko. CEO tidak boleh ceroboh. Ternyata kebiasaan itu sekarang menjadi pelampungnya. Telepon masuk. Amelia mengangkat. Bu, ada tamu dari vendor. Menunggu di ruang meeting kecil. Suruh tunggu 10 menit, jawab Amelia. Ia menutup telepon, lalu diam sejenak. Di atas meja, cincin nikahnya berkilat terkena cahaya. Amelia menyentuhnya pelan, bukan sebagai simbol cinta, melainkan sebagai tanda bahwa ia akan menghadapi sebuah perang. Dan ia tidak akan kalah hanya karena masih memakai cincin. Sore hari, Amelia pulang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia sengaja. Ia ingin melihat rutinitas Bisma di rumah, ingin menangkap celah, bukan untuk menyakiti diri sendiri dengan fakta, tapi untuk memastikan kebenaran. Rumah masih sepi. Bisma belum pulang. Amelia mengganti baju, lalu duduk di ruang tamu, menunggu. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Baru sekitar pukul 7, pintu terbuka. Bisma masuk dengan langkah cepat, wajahnya terlihat terlalu puas untuk orang yang mengaku lelah kerja. Kamu udah di rumah? Katanya, sedikit kaget. Amelia tersenyum kecil. Iya, hari ini selesai lebih cepat. Bisma menelan ludah. Oh, bagus. Ia berjalan menuju kamar, tetapi ponselnya bergetar. Amelia memperhatikan, tetap diam. Bisma melirik layar, lalu buru-buru mematikan notifikasi dengan gerakan canggung. Kamu nggak mau mandi dulu? Tanya Amelia, sengaja terdengar biasa. Iya, aku mandi, jawab Bisma, terlalu cepat. Ia menghilang ke kamar mandi. Amelia tetap duduk, menatap layar televisi yang mati, seolah menonton sesuatu. 5 menit kemudian, suara Bisma terdengar di kamar, pelan, seperti bisikan yang sengaja ditahan agar tidak keluar. Amelia bangkit tanpa suara, melangkah mendekat ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia tidak berniat mengintip, ia hanya berdiri di luar, cukup dekat untuk menangkap potongan suara. Iya, aku ngerti. Besok aku ke sana. Tenang aja. Hening sebentar, lalu Bisma tertawa kecil, tawa yang tidak pernah ia pakai untuk Amelia lagi. Elina, jangan ngambek. Aku ini lagi beresin semuanya. Amelia memejamkan mata sepersekian detik. Nama itu lagi. Elina. Lalu Bisma melanjutkan, suaranya sedikit berubah seperti orang yang sedang merayu. Aku udah konsultasi. Tinggal langkah terakhir. Kalau semua beres, kita bisa, ya kamu tahu. Ada jeda lagi. Lalu, iya, aku nggak akan rugiin kamu. Kamu kan yang paling ngerti aku. Amelia mundur pelan, langkahnya ringan, kembali ke ruang tamu seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam kepalanya, semuanya menjadi jelas. Bisma bukan hanya berselingkuh. Ia sedang menyiapkan masa depan dengan Elina, dan proses perceraian itu adalah tiketnya. Dan lebih dari itu, cara Bisma bicara tadi, cara ia menenangkan Elina, cara ia menyebut, beresin semuanya. Itu seperti orang yang sedang mengurus pembagian hasil rampokan. Hasil rampokan itu, Amelia. Malam itu, Amelia tidak berubah. Ia tetap menyiapkan makan malam. Tetap bertanya apakah Bisma mau teh. Tetap mendengarkan Bisma mengeluh tentang kantor kecilnya seolah ia adalah lelaki paling terbebani di dunia. Bisma makan dengan lahap, bahkan sempat memuji. Masakan kamu tuh nggak pernah gagal, katanya. Amelia tersenyum tipis. Syukurlah. Bisma menatapnya beberapa detik, seperti menilai reaksi. Kamu akhir-akhir ini, biasa aja. Ada masalah. Amelia menatap balik dengan mata yang tenang, terlalu tenang. Enggak. Kenapa tanya begitu?
Bisma mengangkat bahu. Nggak tahu. Kamu kayak, nggak banyak nuntut. Amelia hampir ingin tertawa. Ia memang tidak menuntut. Ia sedang menghitung. Tuntut apa? Tanya Amelia lembut. Aku cuma pengen kita baik-baik aja. Bisma tersenyum, puas, lalu kembali ke ponselnya. Dan pada saat itulah, tanpa disengaja atau karena nasib sedang memihak Amelia, ponsel Bisma menyala lagi, kali ini dengan layar menghadap ke atas meja, dan Bisma sedang mengambil minum. Sebuah pesan masuk. Amelia tidak membaca seluruhnya. Ia hanya menangkap baris pertama yang muncul sebagai pratinjau. Elina, jangan lupa bawa dokumen itu. Kalau telat, pengacara. Bisma cepat-cepat mengambil ponsel, tapi terlambat. Mata Amelia sudah menangkap cukup untuk merangkai pola. Pengacara. Dokumen. Perceraian. Amelia meletakkan sendoknya pelan. Suara sendok menyentuh piring terdengar kecil. Namun di telinganya seperti palu sidang. Bisma, panggil Amelia. Suaranya tetap halus. Bisma mengangkat kepala, sedikit waspada. Kamu besok pulang jam berapa? Tanya Amelia, seperti istri yang hanya butuh kepastian. Bisma terlihat lega karena pertanyaannya tidak mengarah. Belum tahu. Kayaknya agak malam. Amelia mengangguk. Oke. Aku juga ada jadwal. Bisma menyipitkan mata. Jadwal apa? Amelia menatapnya tenang. Kerja. Bisma mengangguk, lalu kembali sibuk. Padahal Amelia tidak sedang memikirkan kerja. Malam semakin larut. Bisma tidur lebih dulu, lagi-lagi membelakangi Amelia. Ponselnya ia taruh di bawah bantal, seperti menyimpan emas curian. Amelia menunggu sampai napas Bisma benar-benar berat. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Tidak. Ia tidak akan melakukan hal yang bisa dibalikkan menjadi tuduhan. Ia memilih cara yang bersih. Ia bangkit, berjalan ke ruang kerja kecil di rumah. Ruangan yang jarang Bisma masuki karena menurutnya, ngapain kerja di rumah. Amelia menyalakan lampu meja, membuka laptopnya sendiri, lalu membuat folder baru. Nama folder itu sederhana. Aman. Di dalamnya, Amelia mulai menyusun daftar. Aset atas nama Amelia. Rumah, mobil, investasi, rekening. Dokumen penting, sertifikat, akta, polis, kontrak, bukti-bukti, catatan, tanggal, pengamatan. Ia menuliskan satu persatu tanpa emosi berlebihan, seperti menyusun strategi bisnis. Karena untuk Amelia, ini bukan lagi sekadar masalah hati. Ini sudah menyentuh wilayah yang lebih kejam. Hak, harga diri, dan keserakahan orang yang ingin mengambil sesuatu yang tidak ia bangun. Ia teringat map coklat itu. Daftar persyaratan perceraian. Data harta. Data penghasilan. Bisma akan mengincar angka. Ia akan mencoba membuat seolah-olah semua yang ada adalah harta bersama. Seolah-olah ia ikut membangun. Seolah-olah ia layak mendapat setengah. Amelia menutup laptop sebentar. Menatap gelap di luar jendela. Kalau kamu mau main kotor, bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Aku akan menang dengan cara yang bersih. Ia kembali mengetik. Lalu, untuk pertama kalinya sejak menemukan map itu, Amelia mengizinkan dirinya merasakan satu hal yang tajam. Bukan sedih, bukan marah, melainkan tekad. Tekad untuk tetap terlihat lembut, agar Bisma merasa aman. Tekad untuk tetap menjadi istri sabar, agar Bisma tidak curiga. Dan tekad untuk membuat Bisma sadar, pada waktunya, bahwa keserakahan bisa membuat orang kehilangan segalanya, bahkan sebelum ia resmi meninggalkan rumah. Di kamar, Bisma bergerak sedikit dalam tidur. Seolah mimpi buruknya sudah mulai. Amelia mematikan lampu ruang kerja, kembali ke ranjang, dan berbaring. Ia menutup mata, tenang. Keesokan paginya, Amelia bangun lebih dulu dari Bisma. Ia tidak lagi menunggu dunia memberinya alasan untuk kuat. Ia bangun karena ia sudah memutuskan untuk menang. Di dapur, ia membuat sarapan sederhana. Telur, roti panggang, kopi untuk Bisma, dan teh hangat untuk dirinya. Semua tampak normal. Bahkan terlalu normal. Bisma keluar kamar dengan wajah mengantuk, lalu duduk tanpa banyak bicara.
Ia menyesap kopi dan menatap Amelia seperti mencoba membaca sesuatu dari raut wajahnya. Pagi, kata Amelia. Pagi, Bisma menjawab singkat. Matanya sempat melirik ke ponsel di saku celananya, lalu kembali pada Amelia. Kamu hari ini berangkat jam berapa? Seperti biasa, jawab Amelia tenang. Kenapa? Enggak, Bisma menggeleng cepat, terlalu cepat. Cuma nanya. Amelia mengangguk. Ia paham. Bisma sedang memetakan jadwalnya. Orang yang mau bergerak diam-diam selalu butuh ruang kosong dalam pengawasan. Amelia tidak melarang. Ia justru membiarkan. Karena kadang, cara terbaik menangkap tikus bukan mengejar, melainkan menyiapkan jalan pulang yang membuatnya masuk perangkap sendiri. Setelah Bisma berangkat, Amelia tidak langsung ke kantor. Ia duduk di ruang kerja kecil rumah, membuka folder aman di laptop, lalu menatap daftar yang kemarin ia buat. Daftar itu tidak panjang, tapi setiap barisnya adalah bagian dari hidupnya. Ia menambahkan satu kolom baru. Risiko jika disentuh Bisma. Lalu ia mulai menilai semuanya dengan kepala dingin, seperti menilai proyek. Rekening pribadi Amelia. Rendah, tapi perlu dipastikan aksesnya hanya miliknya. Rekening bersama. Tinggi, karena Bisma bisa memanfaatkan. Properti atas nama Amelia. Sedang, tergantung dokumen dan status pembelian. Perusahaan. Tinggi, karena Bisma bisa menuntut seolah ikut membangun, meski hanya numpang nama sebagai suami. Dokumen fisik. Tinggi, karena bisa hilang dengan cara paling sederhana. Amelia menutup laptop pelan, lalu mengambil ponsel dan menekan satu nama. Bukan Burani, bukan orang kantor. Seseorang yang selama ini hanya ia hubungi untuk urusan formal. Pengacara yang menangani beberapa kontrak bisnis perusahaan. Telepon tersambung. Selamat pagi, Bu Amelia. Suara di seberang terdengar profesional. Pagi, Pak Arman. Saya butuh konsultasi pribadi. Rahasia. Ada jeda sepersekian detik sebelum suara itu kembali terdengar lebih serius. Baik, Bu. Kapan Ibu bisa? Hari ini. Jam makan siang. Jawab Amelia. Siap. Saya atur di kantor saya. Saya akan siapkan ruang khusus. Amelia mematikan telepon tanpa banyak basa-basi. Dadanya tidak berdebar. Ia hanya merasakan satu hal, ketenangan yang aneh, ketenangan orang yang akhirnya memegang kendali. Di kantor, Amelia menjalani hari seperti biasa. Ia rapat, menandatangani dokumen, memeriksa rencana ekspansi cabang, dan menerima laporan yang menumpuk. Tidak ada satupun orang yang bisa menebak bahwa CEO mereka sedang bersiap menghadapi perang rumah tangga. Saat jam makan siang tiba, Amelia tidak menuju restoran favorit timnya. Ia keluar lewat pintu belakang gedung, masuk mobil, dan melaju ke kantor hukum yang berada di kawasan bisnis kota selatan. Kantor itu tidak mencolok. Tampilan luarnya sederhana, tapi bersih. Di dalam, suasananya sunyi, dingin oleh AC, dan dipenuhi aroma kertas serta tinta. Aroma yang selalu membuat Amelia teringat pada satu hal, keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Pak Arman menyambutnya di ruang rapat kecil. Silakan duduk, Bu, katanya sopan. Ini konsultasi apa, Bu? Kalau berkaitan bisnis. Amelia memotong dengan tenang. Ini tentang rumah tangga. Pak Arman tidak menunjukkan kaget, hanya menaikkan alis tipis. Saya menemukan indikasi suami saya sedang mempersiapkan perceraian, lanjut Amelia, suaranya stabil. Dan saya punya alasan kuat untuk menduga dia akan menuntut bagian dari aset yang sebenarnya saya bangun sendiri. Pak Arman menyilangkan tangan di atas meja. Ibu ingin mengamankan hak Ibu. Iya, Amelia menatap lurus. Tapi saya tidak mau melakukan hal ilegal. Saya tidak mau ada celah untuk menyerang balik. Pak Arman mengangguk pelan, seolah menghargai kalimat itu. Baik, kalau begitu, kita bicara rapi. Saya perlu data. Aset mana yang atas nama Ibu, aset mana yang atas nama bersama, dan apa peran suami dalam bisnis Ibu. Saya tidak butuh emosi, saya butuh fakta. Amelia mengeluarkan catatan dari tasnya. Bukan berkas tebal, melainkan ringkasan rapi yang ia susun semalam. Saya punya perusahaan skincare.
seluruh saham atas nama saya. Amelia menjelaskan. Saya membangun sebelum menikah, tapi berkembang pesat setelah menikah. Suami saya tidak pernah terlibat, bahkan tidak tahu struktur perusahaan secara detail. Pak Arman membaca catatan itu cepat. Aset di luar bisnis. Rumah ini, Amelia menyebut salah satu properti, atas nama saya. Mobil juga. Ada rekening bersama, tapi dana utama berasal dari saya. Pak Arman meletakkan catatan itu. Langkah pertama yang aman, inventarisasi dan pembuktian asal-usul. Langkah kedua, pastikan akses dan dokumen tidak bisa disalahgunakan. Langkah ketiga, semua tindakan harus punya alasan wajar. Jangan terlihat seperti menghilangkan harta. Amelia mengangguk. Saya ingin semua masuk akal. Bagus. Pak Arman menatapnya lebih tajam. Karena biasanya orang panik melakukan hal sembrono. Tapi ibu, saya rasa tidak panik. Amelia hanya tersenyum tipis. Saya hanya tidak mau kalah. Pak Arman menulis beberapa poin di kertas. Ibu perlu memisahkan lebih tegas antara aset perusahaan dan rumah tangga. Pastikan tidak ada penggunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi yang bisa dipelintir. Lalu untuk rekening bersama, kita atur alur transaksi agar semua transparan. Bagaimana soal dokumen fisik? Tanya Amelia. Aman kan? Jawab Pak Arman lugas. Bukan disembunyikan tanpa jejak, tapi dipindahkan ke tempat yang aman dengan catatan. Bisa berangkas bank. Bisa titipkan ke pihak yang dipercaya. Namun tetap, semuanya harus bisa dijelaskan secara legal. Amelia menyimak tanpa memotong. Setiap kata ia simpan seperti peluru yang siap dimasukkan ke magazin. Pak Arman menambahkan, dan satu lagi, Bu. Ibu harus siap. Suami bisa mencoba memancing emosi ibu. Bisa memprovokasi agar ibu meledak. Lalu ia memainkan narasi bahwa ibu kejam, tidak patuh, tidak menghargai suami. Itu sering dipakai untuk menekan di mediasi. Amelia menatap meja, lalu mengangkat wajahnya lagi. Saya tidak akan meledak. Pak Arman mengangguk puas. Kalau begitu, kita mulai dari data. Saya minta waktu 2 hari untuk menyiapkan langkah yang paling aman dan elegan. Amelia berdiri. Saya ingin cepat. Kita cepat. Pak Arman tersenyum tipis, tapi tetap rapi. Sepulang dari kantor hukum, Amelia tidak langsung pulang rumah. Ia menuju bank. Di bank, ia bertemu customer service khusus nasabah prioritas. Ruangannya tenang, diberi minuman, dan pintunya tertutup rapat. Saya ingin memastikan akses rekening saya aman, kata Amelia pada petugas. Ganti semua autentikasi. Perbarui data keamanan. Dan saya ingin melihat histori akses. Petugas itu profesional. Tidak bertanya alasan pribadi. Ia hanya bekerja. Beberapa dokumen ditandatangani. Beberapa prosedur dijalankan. Amelia keluar bank dengan satu hal yang membuatnya lebih lega. Pintu-pintu yang bisa dipakai Bisma mulai tertutup satu persatu. Namun Amelia belum selesai. Ia melaju ke kantor dan memanggil Bu Rani lagi. Laporan aset pribadi saya sudah. Tanya Amelia begitu Bu Rani masuk. Sudah, Bu. Bu Rani menyerahkan map. Lengkap. Ini properti, investasi, deposito, dan rekening. Juga salinan dokumen kepemilikan yang tersimpan. Amelia membukanya cepat. Semuanya rapi, seperti hidup yang ia bangun sendiri. Ada transaksi aneh? Tanya Amelia. Suaranya tenang tapi tajam. Bu Rani ragu sebentar, lalu mengangguk pelan. Ada satu hal, Bu. Kemarin ada percobaan login dari perangkat yang tidak biasa untuk rekening bersama. Amelia menatap Bu Rani. Perangkat siapa? Kita tidak bisa pastikan, Bu. Tapi lokasinya dekat rumah Ibu. Dada Amelia tidak naik turun. Ia hanya mengangguk, seperti sudah menduga. Terima kasih, Bu Rani. Untuk sementara, saya ingin semua dokumen aset pribadi dipindahkan ke brankas bank atas nama saya, kata Amelia. Dan saya mau rekonsiliasi alur uang perusahaan. Pastikan tidak ada dana perusahaan yang bisa dipelintir. Bu Rani menatap Amelia. Kali ini lebih khawatir. Bu, apakah ada masalah di rumah? Amelia menahan jeda,
lalu menjawab pelan. Ada retak. Saya sedang memastikan retak itu tidak merobohkan rumah yang saya bangun. Bu Rani mengangguk. Paham. Saya bantu, Bu. Sepenuhnya. Amelia berdiri, memberi isyarat bahwa pembicaraan selesai. Tapi sebelum Bu Rani keluar, Amelia menambahkan. Bu Rani, saya minta satu hal lagi. Jangan ada satupun orang di kantor yang tahu urusan ini. Bu Rani menelan ludah. Baik, Bu. Sementara Amelia merapikan dunia kertasnya, di tempat lain, Bisma justru merasa dunianya mulai licin. Di kantor kecil tempatnya bekerja, Bisma duduk di meja, menatap layar komputer. Di sebelahnya, Elina berdiri sambil menyandarkan pinggul di meja Bisma, memakai parfum tajam yang sengaja dibuat mencolok. Kamu kok lama banget sih? Elina mendesis, suaranya manja tapi menekan. Aku udah bilang, aku nggak mau jadi yang kedua terus. Bisma menelan ludah. Aku lagi proses, Lin. Perceraian itu nggak semudah beli baju. Elina memutar mata. Iya, aku tahu. Tapi kamu bilang kamu sudah konsultasi, kan? Berarti tinggal jalani. Bisma mengangguk cepat. Iya. Aku sudah konsultasi. Elina mencondongkan tubuh, bibirnya hampir menyentuh telinga Bisma. Aku cuma mau satu hal, bisiknya. Kalau kamu cerai, kamu jangan keluar cuma bawa baju. Kamu harus bawa sesuatu. Aku nggak mau hidup susah. Bisma tersenyum kaku. Aku kan suami kamu nanti. Aku akan tanggung. Elina mencubit lengan Bisma pelan, tapi tajam. Omongan nggak bisa dimakan. Aku mau bukti. Dia itu CEO, Bis. Masa kamu keluar tanpa apa-apa? Kata-kata itu menghantam harga diri Bisma, tapi lebih dari itu, menghidupkan keserakahannya. Dalam pikirannya, Amelia memang punya banyak. Dan karena ia suaminya, Bisma merasa punya hak. Tenang, Bisma akhirnya berkata, suaranya lebih yakin. Aku tahu caranya. Elina tersenyum puas. Nah gitu dong. Bisma membuka ponsel dan mengetik cepat, menghubungi orang yang kemarin ia temui untuk konsultasi perceraian. Namun kali ini, bukan hanya konsultasi. Ia ingin memastikan satu hal, bagaimana caranya agar ia mendapat bagian paling besar. Malamnya, Bisma pulang dengan wajah yang sedikit tegang. Amelia menyambutnya seperti biasa. Makan malam sudah siap, rumah rapi, suara TV pelan. Capek? Tanya Amelia. Capek. Bisma duduk, mengendurkan dasi. Ia melirik meja, lalu menatap Amelia seperti menilai. Kamu hari ini kemana aja? Amelia meletakkan piring di depannya. Kantor. Hanya kantor. Bisma menekan. Amelia mengangkat alis, pura-pura bingung. Memangnya kenapa? Bisma tertawa kecil, tapi tawanya kering. Enggak. Cuma nanya. Kamu jarang pulang telat akhir-akhir ini. Amelia duduk di seberangnya, mengambil sendok. Aku sedang coba lebih seimbang. Bisma menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk, tapi Amelia bisa melihat jelas. Bisma tidak percaya sepenuhnya. Setelah makan, Bisma pura-pura mandi. Amelia menunggu di ruang tamu sambil membuka laptop, berpura-pura mengecek pekerjaan. Padahal ia sedang mengamati. Tidak lama, Bisma keluar dari kamar mandi dengan ponsel di tangan, lalu duduk di ujung sofa, jauh dari Amelia, seolah jarak itu bisa mengamankan rahasianya. Amelia mendengar suara notifikasi. Bisma menatap layar, lalu memiringkan ponsel agar tidak terlihat. Namun ada satu kata yang lolos dari mulutnya. Lirih, mungkin karena ia lupa Amelia masih ada. Brengsek. Amelia menoleh, sengaja terlihat santai. Kenapa? Bisma tersentak kecil, lalu cepat-cepat menutupi emosinya. Ah, urusan kantor. Bosku rese. Amelia mengangguk, kembali menatap laptop. Padahal ia tahu. Kata, brengsek, itu tidak keluar kalau hanya urusan bos. Ia keluar karena rencana Bisma mulai tersandung. Dan benar saja, ketika Bisma akhirnya masuk kamar dan tertidur, Amelia mengambil ponselnya sendiri dan mengecek notifikasi bank yang ia aktifkan siang tadi. Ada satu peringatan.
Percobaan transaksi dari rekening bersama ditolak karena verifikasi tambahan. Amelia menghela napas pelan. Jadi Bisma sudah mulai mencoba. Amelia tidak marah. Ia justru semakin yakin bahwa langkahnya tepat. Keesokan harinya, Bisma bertingkah lebih manis dari biasanya. Ia membuatkan Amelia teh, pertama kali setelah entah berapa lama. "Nih," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. "Biar kamu nggak capek." Amelia menerima, tersenyum kecil. "Terima kasih." Bisma duduk di dekatnya. "Amel, aku mau tanya." "Ya." Bisma mengusap tengkuk, gaya khas orang yang sedang menyusun kalimat bohong agar terdengar tulus. "Rekening bersama kita. Kok kemarin aku nggak bisa transaksi ya? Aku mau bayar sesuatu." Amelia menatapnya tenang. "Oh, mungkin sistem bank. Sekarang kan banyak verifikasi." Bisma menelan ludah. "Kamu ubah apa?" Amelia mengangkat bahu. "Aku cuma tingkatkan keamanan rekening pribadi, bukan rekening bersama." Padahal Amelia tahu, sistem keamanan yang ia perbarui kemarin membuat semua akses yang mencurigakan otomatis tertahan, termasuk dari Bisma yang mencoba dari perangkat tidak dikenal. Bisma menatap Amelia lebih lama, mencari retak di wajahnya. Tidak ada. Yang ada hanya ketenangan. Akhirnya Bisma tertawa kecil. "Iya sih, bener juga. Kamu emang hati-hati." Amelia tersenyum. "Kebiasaan." Bisma mengangguk, tapi wajahnya tidak benar-benar tenang. Ia seperti orang yang baru sadar. Targetnya tidak selemah yang ia bayangkan. Namun Bisma bukan orang yang mudah menyerah, terutama ketika Elina terus mendorong dari belakang. Sore itu, saat Amelia sedang di kantor, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Amelia membukanya. Isinya hanya satu kalimat. "Jangan sok suci ya, Bu. Kalau suami butuh kebahagiaan, jangan ditahan." Amelia menatap layar tanpa berkedip. Tidak ada nama, tapi gaya kalimatnya terlalu mudah ditebak. Itu bukan Bisma. Itu Elina. Amelia meletakkan ponsel, menahan senyum tipis yang muncul bukan karena senang, melainkan karena satu hal, Elina sudah mulai berani mengganggu wilayahnya. Dan itu berarti, permainan akan masuk fase baru. Amelia mengambil ponsel lagi, memotret layar pesan itu, lalu menyimpannya di folder, aman, dengan tanggal dan jam. Satu bukti lagi. Ia lalu menghubungi Pak Arman. "Pak," kata Amelia begitu telepon tersambung, "saya dapat pesan ancaman halus dari pihak ketiga." "Pihak ketiga?" Suara Pak Arman langsung serius. "Perempuan yang saya duga jadi selingkuhan suami saya," jawab Amelia tanpa emosi. Pak Arman menarik napas. "Simpan. Dokumentasikan. Jangan balas." "Saya tidak akan balas," kata Amelia. "Saya hanya ingin semua tercatat." "Itu langkah yang tepat," jawab Pak Arman. "Dan Bu, biasanya ketika pihak ketiga mulai menghubungi istri, artinya mereka merasa waktunya sudah dekat. Suami ibu mungkin akan bergerak lebih nekat." Amelia menatap keluar jendela kantor, melihat langit kota selatan yang mulai memerah. "Biarkan dia nekat," jawabnya pelan. "Karena nekat selalu meninggalkan jejak." Dan benar saja. Malam itu, Bisma pulang membawa sebuah map hitam. Ia menyimpannya cepat-cepat ke laci, tapi Amelia melihatnya. Amelia tidak bertanya. Ia memilih menunggu. Karena lelaki yang sedang menyembunyikan kertas biasanya akan terpancing untuk membicarakannya. Entah untuk menguji, entah untuk menekan. Dan Bisma tidak bisa menahan diri. Beberapa hari kemudian, saat mereka duduk di ruang tamu, Bisma membuka pembicaraan dengan nada yang dibuat santai. "Amel," katanya sambil memainkan remote, "kalau misalnya kita suatu hari punya masalah besar, kamu bakal gimana?" Amelia menatapnya. "Maksud kamu?" Bisma tertawa kecil. "Ya, misalnya aja. Kamu kan sibuk. Aku juga sibuk. Kadang orang berubah." Amelia meletakkan gelas teh. "Orang berubah kalau dia memilih berubah." Bisma menatap Amelia, seperti tersengat. "Kamu ngomong apa sih?" Amelia tersenyum lembut. "Aku cuma jawab pertanyaan kamu." Bisma menarik napas. "Gini deh," suaranya turun,
mencoba masuk ke wilayah yang lebih serius. Aku kepikiran, kita harus mulai adil. Jangan semuanya atas nama kamu. Aku ini suami kamu, Amel. Kalau orang lihat, seolah aku nggak punya apa-apa. Amelia memandang Bisma lama. Ini dia. Bisma sedang membuka pintu ke tujuan aslinya. Jadi kamu maunya apa? Tanya Amelia. Suara tetap datar. Bisma terlihat lega karena Amelia bertanya. Ia menggeser tubuh lebih dekat. Aku cuma mau beberapa aset. Ditaruh atas nama aku juga. Biar aman. Biar kalau terjadi apa-apa, kita sama-sama terlindungi. Amelia hampir tertawa, tapi ia menahannya dengan sempurna. Aman? Yang Bisma maksud, aman, adalah aman untuk dirinya mencuri. Amelia menatap Bisma dengan wajah yang tetap lembut. Kamu merasa nggak aman selama ini? Bisma mengangguk cepat. Iya. Aku cuma takut. Kamu punya semuanya. Kalau kamu suatu hari, ya kamu tahu. Amelia menunduk sebentar, berpura-pura mempertimbangkan. Lalu ia mengangkat kepala lagi. Kalau kamu benar-benar merasa begitu, ucap Amelia pelan, kita bicarakan baik-baik. Tapi bukan malam ini. Aku capek. Bisma tampak tidak puas, tapi ia tidak bisa memaksa terlalu keras. Ya udah. Besok. Amelia mengangguk. Besok. Dan di balik ketenangan itu, Amelia mencatat satu hal. Bisma sedang mencoba memancing perubahan kepemilikan. Itu bukan sekadar rencana perceraian lagi. Itu sudah masuk tahap perampokan. Malam itu, Bisma tertidur cepat. Mungkin karena pikirannya sudah kenyang dengan skenario bahwa besok ia akan mendapat sesuatu. Namun Amelia tidak tidur. Ia kembali ke ruang kerja kecil, membuka laptop, dan mengecek satu hal. Email notifikasi dari bank dan sistem dokumen digital perusahaan. Tidak ada yang aneh. Sampai ia membuka log akses berangkas digital dokumen rumah tangga, tempat ia menyimpan salinan scan buku nikah, KK, sertifikat, dan beberapa dokumen lain. Ada percobaan akses gagal. Dari perangkat yang tidak biasa. Waktunya tercatat jelas. 2 jam yang lalu. Saat Bisma mandi. Amelia menatap layar lama. Jadi Bisma sudah mencoba masuk. Ia ingin dokumen. Ia ingin kertas-kertas yang bisa dipakai untuk mengurus cerai dan menuntut harta. Amelia menutup laptop perlahan, lalu berdiri. Ia berjalan ke lemari tempat mereka menyimpan dokumen fisik di rumah. Ia membuka laci paling bawah. Ternyata benar. Map coklat yang dulu ia temukan sudah tidak ada di tempatnya. Amelia menahan napas sebentar. Bisma sudah memindahkannya. Entah untuk menyembunyikan, entah untuk mempercepat proses. Dan di saat yang sama, Amelia tahu satu hal. Jika Bisma sudah mulai menggeser dokumen, langkah berikutnya akan lebih berani. Lebih kotor. Amelia kembali ke kamar, memandang wajah Bisma yang tidur dengan tenang, seolah ia bukan orang yang sedang menghancurkan rumahnya sendiri. Amelia menunduk sedikit, berbisik pelan, bukan pada Bisma, tapi pada dirinya sendiri. Silakan lanjutkan, bisiknya. Semakin kamu bergerak, semakin banyak jejak yang kamu tinggalkan. Ia berbaring. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap hidup. Hujan turun sejak siang, membasahi kota selatan dengan gerimis halus yang membuat jalanan memantulkan cahaya lampu seperti kaca retak. Di balik jendela kantornya, Amelia menatap langit yang kelabu sambil membaca laporan produksi. Tangannya tetap stabil. Tanda tangan tetap rapi, keputusan tetap tegas. Seolah hidup pribadinya tidak sedang diseret ke jurang oleh orang yang tidur satu ranjang dengannya. Namun hari itu, retak yang selama ini disembunyikan mulai menganga. Bukan karena Amelia lemah, melainkan karena orang-orang yang serakah selalu merasa berhak masuk ke wilayah yang bukan milik mereka. Ponsel Amelia bergetar. Bu Rani mengirim pesan singkat. Bu, acara launching malam ini sudah siap. Semua tamu VIP sudah konfirmasi. Security juga. Amelia membalas. Baik. Pastikan daftar tamu sesuai undangan. Ia menutup ponsel, lalu menarik napas pelan. Launching produk baru malam ini bukan acara kecil. Ini malam yang menentukan. Media, investor, influencer, dan mitra bisnis akan hadir.
Amelia ingin semuanya berjalan tanpa celah. Dan di rumah, Bisma sedang menyiapkan celahnya sendiri. Bisma pulang lebih cepat sore itu, sesuatu yang jarang terjadi. Ia bahkan sempat bersiul kecil saat menaruh tas di sofa. Amelia yang sedang merapikan dokumen di ruang tamu melirik sekilas. "Kamu kok pulang cepat?" tanya Amelia santai. Bisma tersenyum. "Hari ini kerjaan kelar. Lagian, aku ingat kamu ada acara launching, kan?" Amelia mengangguk. "Iya, malam ini." Bisma duduk, mengangkat satu kaki ke atas sofa seperti raja kecil di wilayah orang lain. "Aku ikut, ya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Amelia tahu motifnya tidak pernah sesederhana itu. Bisma jarang ikut acara perusahaan Amelia. Ia selalu bilang, "Ngapain?" atau "Males ketemu orang kantoran." Jadi ketika ia mendadak ingin hadir, itu bukan dukungan, itu pengawasan. "Kalau kamu mau ikut, silakan," jawab Amelia, tetap lembut. Bisma menyipitkan mata, seperti mencari sesuatu di wajah Amelia. "Kamu nggak keberatan?" "Kenapa harus keberatan?" Amelia mengangkat bahu. "Itu acara resmi. Aku akan sibuk di sana." Bisma tersenyum puas, tapi senyum itu tidak hangat. "Nah, itu dia. Aku cuma pengen lihat. Biar aku tahu dunia kamu kayak gimana." "Dunia kamu, bukan dunia kita." Amelia menahan pikiran itu dan hanya mengangguk. Ia kembali menata dokumen, sementara Bisma sibuk menatap ponselnya, mengetik cepat. Sekilas Amelia menangkap namanya yang muncul di layar. Bukan nama kontak, Elina, kali ini, melainkan huruf awal yang sengaja disamarkan. Tapi Amelia tidak butuh konfirmasi lagi. Ia butuh waktu. Sebelum berangkat, Amelia berdandan sederhana namun elegan. Gaun hitam, rambut disanggul, riasan tipis yang menonjolkan ketegasan matanya. Bisma memakai jas baru, jas yang kemarin ia minta, dibeli, dan mematut diri di cermin lebih lama dari yang wajar. "Gimana?" tanya Bisma sambil merapikan kerah. Amelia menatapnya singkat. "Bagus." Bisma tersenyum lebar, seperti mendapat validasi yang ia tunggu. "Nah, biar orang tahu suami kamu juga layak." Amelia tidak menjawab. Ia hanya mengambil clutch, berjalan keluar, dan Bisma mengekor di belakangnya. Di mobil, Bisma lebih banyak bermain ponsel. Amelia fokus menyetir, tapi telinganya menangkap potongan kata-kata kecil saat Bisma menahan tawa. "Udah nyampe." Bisma berbisik pelan ke ponselnya. "Nanti kamu, ya, sesuai rencana." Amelia tetap menatap jalan. Hatinya tidak meledak. Ia sudah terlalu lama menyimpan sakit untuk menangis dengan cara murah. Yang ia simpan sekarang adalah ketelitian. Hotel tempat launching berlangsung berdiri megah di pusat kota selatan. Lampu-lampu di lobi menyala hangat, karpet merah membentang, dan banner produk terbaru Amelia terpampang besar dengan wajah model yang bersih serta slogan yang kuat. Begitu Amelia turun dari mobil, timnya langsung menyambut. "Bu Amelia." Beberapa staf menghampiri, wajah antusias. "Media sudah datang. Tamu VIP sudah mulai masuk." Amelia mengangguk, senyumnya profesional. "Oke, jalankan sesuai rundown." Ia baru melangkah 3 langkah ketika Bisma menyusul, menempel di dekatnya, seolah ia bagian dari acara itu. Amelia membiarkan. Ia bahkan memperkenalkan Bisma sekilas kepada beberapa orang dengan sopan. Namun Amelia merasakan sesuatu yang mengganggu ketika Bisma mulai mencari-cari pandangan, seperti menunggu seseorang. Dan tepat ketika Amelia masuk ke ballroom, gangguan itu muncul. Seorang perempuan berdiri dekat meja registrasi, mengenakan gaun merah yang terlalu ketat untuk acara bisnis. Rambutnya panjang bergelombang, riasannya tebal, dan senyumnya, bukan senyum ramah. Lebih mirip senyum orang yang menang sebelum bertanding. Perempuan itu menatap Bisma seperti sudah punya hak. Dan Bisma, yang tadi sok tenang, mendadak kaku. Amelia memperlambat langkah, seolah sedang memastikan detail ruangan. Padahal matanya mengunci pada satu hal. Cara perempuan itu melangkah mendekati Bisma. "Bisma." Suara perempuan itu lembut, tapi mengandung sesuatu yang menjijikkan, manja yang sengaja dipamerkan.
Amelia akhirnya mendengar nama itu bukan dari bibir suaminya, tapi dari bibir perempuan yang membuat rumahnya retak. Bisma menoleh cepat, panik sepersekian detik sebelum memasang wajah normal. Kamu. Perempuan itu tertawa kecil. Aku bilang juga apa, kan? Aku bisa datang. Amelia melangkah mendekat, berdiri tepat di samping Bisma. Ia menatap perempuan itu dengan sopan, netral, seperti CEO menyambut tamu. Selamat malam, kata Amelia tenang. Anda tamu undangan. Perempuan itu melirik Amelia dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti menilai baju diskonan di etalase. Lalu ia tersenyum. Selamat malam, jawabnya, nada suaranya manis tapi menusuk. Saya, Elina. Nama itu jatuh di udara seperti kaca pecah. Namun Amelia tidak berubah. Wajahnya tetap tenang, bahkan senyumnya tetap ada. Senyum yang membuat banyak orang salah paham bahwa ia tidak terluka. Senang bertemu, kata Amelia. Anda dari pihak mana? Elina menoleh ke Bisma, seolah ingin Bisma yang menjawab. Bisma menelan ludah. Elina, teman kantor. Bisma akhirnya berkata, cepat. Teman kantor. Itu cara orang menyebut gundik ketika takut ketahuan. Amelia mengangguk seolah paham. Oh, rekan kerja Bisma. Elina tersenyum lebih lebar, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke arah Amelia. Iya, rekan kerja. Ia mengucapkan kata itu dengan penekanan yang aneh, seolah ingin mengatakan, lebih dari itu. Amelia menatap Elina sebentar, lalu beralih ke meja registrasi. Nama Anda ada di daftar tamu. Elina ragu sepersekian detik. Bisma yang bawa aku. Amelia menoleh ke Bisma. Bisma langsung tersenyum kaku. Iya, Amel. Kan aku bilang aku ikut. Jadi aku ajak teman juga. Biar rame. Amelia tidak langsung menjawab. Ia memandang Bisma seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia tersenyum tipis. Sayang sekali, ucap Amelia lembut, tamu undangan harus sesuai daftar. Ini acara bisnis, bukan pesta bebas. Wajah Bisma menegang. Elina mendelik, jelas tersinggung. Amelia menoleh ke staf registrasi. Tolong cek. Kalau tidak ada, mohon diarahkan ke area lounge luar saja. Ballroom ini khusus undangan. Elina langsung menatap Amelia tajam. Bu, saya datang sama Bisma. Dia suami Anda, kan? Amelia menatap balik, senyum tetap terpasang. Betul. Dan saya CEO acara ini. Kalimat itu pendek, tapi menghantam keras. Elina hendak bicara lagi, tapi staf registrasi sudah datang dengan sopan dan meminta Elina menunggu di luar ballroom sampai nama diverifikasi. Bisma menarik napas, lalu berbisik cepat ke Amelia. Amel, kamu malu-maluin aku. Amelia menatapnya, kali ini tanpa senyum. Aku tidak mempermalukanmu. Kamu yang mempermalukan diri sendiri dengan membawa orang tanpa prosedur. Bisma terdiam. Matanya bergerak gelisah, seolah takut ada orang mendengar. Amelia melangkah masuk ke ballroom tanpa menunggu Bisma. Ia meninggalkan Bisma berdiri di antara dua dunia. Dunia yang ia khianati, dan dunia yang ia incar. Dan untuk pertama kalinya, Bisma merasakan sensasi baru itu, takut kehilangan kendali. Acara berjalan. Musik lembut mengalun. Lampu panggung menyala hangat. Amelia memberi sambutan dengan tenang dan elegan. Ia bicara tentang inovasi, kualitas, dan komitmen terhadap konsumen. Tepuk tangan menggema. Di sudut ballroom, Bisma duduk di meja tamu, berusaha tampak percaya diri. Tetapi Amelia melihatnya berkali-kali mengecek ponsel, lalu melirik pintu ballroom seperti orang menunggu seseorang. Elina akhirnya masuk, bukan sebagai tamu VIP, melainkan sebagai pendamping Bisma yang terselip setelah staf registrasi mengalah karena Bisma menekan dengan alasan keluarga. Elina duduk di dekat Bisma, terlalu dekat, dan sesekali menepuk lengan Bisma, tertawa manja, seolah ingin memastikan semua orang melihat. Seolah ia ingin berkata, lihat, aku ada di sini. Di dunia kalian. Amelia tidak menatap mereka lama. Ia tidak butuh menyakiti dirinya dengan pemandangan murahan itu. Ia bergerak dari satu tamu ke tamu lain,
berbicara profesional, menutup deal, tersenyum pada kamera. Namun pada satu momen, ketika Amelia sedang bicara dengan investor, ia menangkap suara Elina yang sengaja diperkeras. "Mas, kamu tuh cocok banget pakai jas." Elina tertawa. "Pantes ya, istrimu sukses. Kamu juga harus kelihatan sukses." Bisma tertawa, tapi tawanya tegang. "Ya harus dong." Elina mencondongkan tubuh lebih dekat. "Nanti kalau semuanya beres, kita belanja lagi. Aku pengen yang lebih mahal." Amelia berhenti bicara sepersekian detik, tapi ia segera melanjutkan percakapan dengan investor seolah tidak mendengar apa-apa. Dalam hati, ia hanya mencatat. Elina tidak sedang jatuh cinta. Elina sedang belanja. Dan Bisma, lelaki kecil yang lapar pengakuan, sedang dijadikan keranjang. Setelah sesi foto produk, Amelia memberi isyarat pada salah satu staf keamanan internal yang ia percaya. Ia berbisik singkat. "Tolong catat jam kedatangan dan jam masuk tamu yang tidak ada di daftar. Dokumentasikan sesuai SOP." Staf itu mengangguk. Amelia tidak sedang mencari drama. Ia sedang membangun rekam jejak. Karena di dunia legal, bukti tidak selalu berbentuk foto selingkuh saja. Bukti juga bisa berupa pelanggaran, manipulasi, dan upaya memanfaatkan acara resmi untuk kepentingan pribadi. Dan malam ini, Elina baru saja membuktikan bahwa ia berani melangkah masuk. Sepulang dari acara, suasana mobil sunyi. Bisma menyandarkan kepala ke kursi, tampak kesal tapi menahan. Elina, tentu saja, tidak ikut pulang bersama mereka, tapi Bisma sepanjang jalan seperti menahan keinginan untuk menelepon. Amelia menyetir tanpa suara, menikmati ketegangan itu seperti orang menikmati denting jam sebelum ledakan. Sampai Bisma akhirnya tak tahan. "Kamu tadi sengaja ya?" Bisma menatap Amelia. "Sengaja apa?" Amelia tetap menatap jalan. "Kamu bikin Elina dipermalukan di depan orang." Suara Bisma meninggi sedikit. Amelia meliriknya sekilas. "Elina bukan tamu undangan. Prosedur adalah prosedur." Bisma mengepal tangan. Kamu nggak peka. Dia cuma ikut aku. Kenapa harus ribet itu?" Amelia tersenyum tipis. "Karena ini perusahaan. Ini reputasi. Ini acara resmi. Kalau kamu mau bawa teman, bawa ke tempat lain." Kata "teman" keluar dari mulut Amelia dengan cara yang terlalu rapi, terlalu netral. Tapi Bisma menangkap sindirannya. Wajahnya memerah. "Kamu nuduh aku apa?" Bisma menekan. Amelia menahan napas pelan. Ini momen yang Bisma tunggu. Momen Amelia meledak, agar ia bisa memutar narasi. Namun Amelia tidak memberi itu. "Aku tidak menuduh," kata Amelia lembut. "Aku hanya menjaga aturan. Kamu sendiri yang gelisah." Bisma terdiam. Tangan yang mengepal perlahan mengendur, tapi matanya tetap tajam. Ia menoleh ke jendela, menghela napas kasar. Dan Amelia tahu, malam ini, Bisma pulang dengan rasa kalah yang pertama. Di rumah, Bisma langsung masuk kamar. Amelia masih sempat merapikan beberapa barang, menggantung blazer, menaruh clutch, minum air. Ketika ia masuk kamar, Bisma sedang duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan, mengetik cepat. Begitu Amelia masuk, Bisma menutup layar. "Kamu belum tidur?" tanya Amelia. "Belum," jawab Bisma singkat. "Aku capek." Amelia mengangguk. "Aku juga." Ia masuk kamar mandi untuk membersihkan wajah, lalu keluar dan duduk di meja rias. Dari cermin, Amelia melihat Bisma berdiri, berjalan ke lemari, membuka laci, dan mengeluarkan map hitam yang kemarin ia lihat. Bisma menaruh map itu di atas ranjang, lalu menatap Amelia seperti ingin bicara. "Aku mau ngomong," kata Bisma akhirnya. Amelia menoleh perlahan. "Ngomong apa?" Bisma menelan ludah. Aku ngerasa kita perlu evaluasi. Aku nggak nyaman hidup kayak gini terus." Amelia memasang wajah bingung yang halus. "Kayak gini gimana?" Bisma mulai merangkai kata-kata. "Kamu terlalu dominan. Semua atas nama kamu. Orang lihat aku kayak numpang." Amelia menatapnya lama, lalu berdiri pelan. "Jadi kamu ingin apa, Bisma?"
Bisma mendorong map hitam itu sedikit ke arah Amelia, tapi tidak membukanya. Aku pengen kita lebih adil. Aku pengen ada beberapa aset yang ditaruh atas nama aku juga. Rumah misalnya, atau setidaknya mobil. Amelia menatap map itu, lalu menatap Bisma lagi. Kenapa tiba-tiba? Bisma mendengus. Tiba-tiba? Ini udah lama kupikirin. Kamu aja yang gak peka. Amelia mengangguk pelan, seolah sedang menerima. Kalau itu yang kamu rasakan. Bisma menatap Amelia, berharap ini jadi pintu masuk untuk mengambil. Dan Amelia, dengan sangat tenang, mengucapkan kalimat yang membuat udara kamar berubah. Kalau kamu memang merasa tidak aman, kata Amelia lembut, mulai besok kamu tidak perlu pakai fasilitas yang terhubung ke asetku dulu. Biar kamu tenang. Biar kamu merasa berdiri dengan kakimu sendiri. Bisma terdiam. Apa maksud kamu? Suaranya menegang. Amelia tersenyum tipis. Masih terlihat seperti istri baik. Tidak ada maksud buruk. Aku cuma ingin kita sehat. Kalau kamu merasa numpang, aku tidak ingin kamu terus merasa terhina. Bisma berdiri cepat. Jadi kamu mau mencabut semuanya? Amelia menggeleng pelan. Aku tidak mencabut apapun. Aku hanya memberi kamu ruang untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Bisma menatap Amelia seperti melihat orang asing. Napasnya naik turun. Tangannya gemetar kecil, bukan karena marah saja, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, ketakutan. Karena Bisma tahu, fasilitas yang terhubung, itu bukan hanya kartu tambahan atau akses rekening. Itu gaya hidup. Itu kenyamanan. Itu pintu masuk yang selama ini ia pakai untuk merasa besar. Dan Amelia baru saja menunjukkan bahwa pintu itu bisa ditutup kapan saja. Bisma meraih ponselnya, seperti ingin menelepon seseorang. Elina, tentu saja. Tapi ia menahan diri, mungkin takut Amelia melihat. Amelia berjalan ke sisi ranjang, menatap map hitam itu tanpa menyentuhnya. Kamu mau bicarakan ini kapan? Tanya Amelia datar. Bisma menggertakkan gigi. Besok. Amelia mengangguk. Baik. Ia mematikan lampu meja, lalu berbaring tanpa punggung gemetar, tanpa tangis, tanpa drama. Namun sebelum menutup mata, Amelia mengirim satu pesan singkat pada Pak Arman. Pak, pihak ketiga sudah berani muncul di acara resmi saya. Suami mulai menekan soal pengalihan aset. Saya mulai langkah pertama malam ini. Pak Arman membalas cepat. Baik, Bu. Jangan berubah sikap di depan suami. Besok saya kirim draft tindakan pengamanan yang tetap legal dan masuk akal. Amelia menutup ponsel. Di sisi lain ranjang, Bisma tidak tidur. Ia duduk, menatap kosong, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan mondar-mandir kecil seperti orang kehilangan arah. Ia membuka laci, menutup lagi. Ia menatap map hitam itu, lalu menatap Amelia, seolah ingin memastikan Amelia benar-benar tidak curiga. Amelia tetap diam. Diam yang lembut. Diam yang mematikan. Karena malam ini, Amelia baru saja memberikan pukulan pertama. Bukan pukulan yang terlihat, tapi pukulan yang membuat Bisma merasa dompetnya sesak, napasnya pendek, dan masa depannya mulai kabur. Pagi itu, kota selatan masih basah oleh sisa hujan semalam. Langitnya pucat, seperti kertas yang terlalu lama menunggu ditulisi. Amelia berdiri di depan jendela ruang kerjanya di rumah, memandangi jalan kompleks yang lengang. Ada mobil lewat pelan, ada suara sapu satpam, ada aroma tanah lembab yang biasanya membuat orang merasa damai. Tapi bagi Amelia, pagi itu bukan damai. Pagi itu adalah tanda bahwa babak baru akan dimulai. Bel pintu berbunyi. Amelia tidak langsung bergerak. Ia menunggu 1 detik, mengukur napasnya sendiri. Lalu ia melangkah tenang, membuka pintu, dan mendapati seorang kurir berseragam rapi dengan map coklat bersegel. Bu Amelia? Tanya kurir itu. Iya, jawab Amelia. Ini ada surat. Mohon tanda tangan penerimaan. Amelia menerima ballpoint, menandatangani tanpa ragu. Ia bahkan tidak terlihat penasaran. Kurir pergi. Pintu tertutup kembali. Dan baru setelah itu, Amelia membalik map coklat itu, membaca tulisan di atasnya. Panggilan, pemberitahuan mediasi. Nomor perkara, tanggal,
Nama para pihak. Nama Amelia tertulis jelas. Nama Bisma juga. Tidak ada kejutan, hanya kepastian. Amelia masuk ke ruang kerja kecil, meletakkan map itu di meja, lalu membuka segelnya pelan. Kertas-kertas di dalamnya rapi, formal, dingin. Di salah satu lembar, tertera permohonan perceraian yang diajukan oleh Bisma. Alasan yang ditulis Bisma membuat sudut bibir Amelia ingin tertawa, tapi ia menahannya. Pertengkaran terus-menerus. Istri terlalu sibuk. Tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik. Tidak harmonis. Itu alasan yang aman. Alasan standar. Alasan yang bisa membuat Bisma tampak sebagai korban, bukan pelaku. Amelia menutup berkas, menatap kosong beberapa detik. Jadi kamu pilih jadi korban, bisiknya pelan. Baik. Ia mengangkat ponsel, menelepon Pak Arman. Telepon diangkat cepat. Bu Amelia. Saya sudah terima panggilan mediasi, kata Amelia singkat. Baik, Bu. Saya juga sudah dapat salinannya dari sistem. Kita ketemu sebelum hari haji siang ini bisa? Bisa, jawab Amelia. Di kantor Anda. Siap. Amelia mematikan telepon, lalu berdiri. Ia merapikan blazer yang bahkan belum ia pakai, seolah sedang merapikan diri dari dalam. Di dapur, Bisma keluar kamar dengan wajah yang dibuat biasa. Rambutnya rapi, kemeja disetrika, parfum menyengat, parfum yang bukan pilihan Amelia. Ia melihat Amelia memegang map coklat itu dan matanya langsung menyipit. Itu apa? Tanya Bisma. Nada suaranya terdengar seperti pura-pura tidak tahu padahal jelas ia menunggu reaksi. Amelia menatapnya. Tenang. Panggilan mediasi. Bisma mengangkat alis, mencoba memasang wajah sedih. Oh, ya. Ia mendekat, pura-pura gelisah. Amel, aku harap kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kita kan pernah, ya, pernah sayang. Amelia menatap wajah Bisma lama. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Bisma pagi itu yang terasa asli. Semuanya seperti skrip yang ia hafalkan demi satu tujuan. Terlihat benar. Kita selesaikan baik-baik, jawab Amelia datar. Bisma tampak lega. Bagus. Aku juga nggak mau ribut. Aku cuma mau, hakku. Kata, hak, itu jatuh seperti batu ke dasar sumur. Amelia mengangguk pelan. Hak yang wajar. Bisma tersenyum tipis. Senyum orang yang mengira sudah menang langkah pertama. Ia mengambil cangkir kopi, duduk, lalu berkata dengan nada sok bijak. Biar semuanya adil. Amelia tidak membantah. Ia hanya tersenyum kecil, kemudian mengambil tasnya. Aku keluar sebentar. Bisma menoleh cepat. Kemana? Amelia mengancing blazer. Urusan kerja. Kamu nggak mau ngobrol dulu? Bisma mencoba menahan. Suaranya sedikit naik. Amelia menatapnya sekilas. Lembut tapi dingin. Tidak ada yang perlu dibahas tanpa pengacara. Bisma terdiam. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, wajah Bisma retak. Bukan karena sedih, melainkan karena menyadari. Amelia tidak akan masuk ke perangkap percakapan emosional yang bisa ia putar balik. Amelia melangkah keluar, meninggalkan Bisma dengan kopi yang mulai dingin dan hati yang mulai panas. Di kantor Pak Arman, suasana lebih tenang dari hotel launching, tapi ketegangannya berbeda. Ini bukan panggung glamor. Ini meja yang menentukan nasib. Pak Arman sudah menyiapkan 2 map tebal saat Amelia datang. Kita mulai, kata Pak Arman tanpa basa-basi. Amelia duduk, membuka map pertama. Isinya ringkasan aset. Mana yang atas nama Amelia, mana yang atas nama bersama, mana yang atas nama perusahaan. Map kedua berisi bukti-bukti yang Amelia kumpulkan dengan diam-diam. Tangkapan layar pesan dari nomor tak dikenal, yang Amelia yakini Elina. Catatan waktu percobaan akses rekening bersama. Log percobaan akses berangkas digital dokumen. Dokumentasi acara launching. Daftar tamu. Catatan security soal tamu yang tidak terdaftar masuk lewat jalur keluarga. Dan jam kedatangan Elina. Dan yang paling penting, catatan tanggal-tanggal ketika Bisma mulai menekan soal pengalihan aset. Pak Arman menatap Amelia dengan ekspresi serius. Bu, saya perlu garis besar yang tegas.
Ibu ingin apa? Amelia menarik napas pelan. Saya ingin cerai itu berjalan sesuai prosedur. Saya tidak ingin ribut. Tapi saya tidak akan membiarkan Bisma mengambil sesuatu yang tidak ia bangun. Pak Arman mengangguk. Bisma kemungkinan akan meminta pembagian harta Gonogini, dan biasanya mereka akan menyeret apapun yang terlihat besar, termasuk bisnis. Amelia menatap map aset. Perusahaan saya berdiri sebelum menikah. Bagus, kata Pak Arman. Itu poin kuat. Kita siapkan bukti akta pendirian, aliran dana, laporan keuangan, dan bukti bahwa suami tidak punya kontribusi operasional maupun modal. Amelia mengangguk. Pak Arman melanjutkan. Tapi Bu, dia bisa bermain narasi. Perusahaan berkembang selama menikah, berarti ada bagian yang dianggap hasil bersama. Kita harus antisipasi. Buktikan perkembangan itu dari kinerja bisnis, bukan kontribusi suami. Amelia menjawab tenang. Saya punya semua rekamnya. Pak Arman menyandarkan punggung. Bagus. Mediasi nanti. Saya sarankan Ibu tetap konsisten. Tenang, singkat, tidak terpancing. Biarkan Bisma yang banyak bicara. Orang yang serakah selalu akan menunjukkan dirinya sendiri. Amelia tersenyum tipis. Saya sudah lihat itu dari dekat. Pak Arman menutup map bukti. Satu lagi. Pihak ketiga, Elina, mungkin akan mencoba muncul. Bukan karena dia punya hak, tapi karena dia merasa menang. Jangan biarkan dia memancing Ibu. Amelia menatap lurus. Saya tidak akan memberi panggung. Pak Arman mengangguk. Baik, kita siap. Hari mediasi datang. Gedung tempat mediasi berlangsung tidak mewah. Dindingnya berwarna pucat, kursinya standar, dan aromanya campuran antara kertas lama dan kopi mesin. Di tempat seperti itu, orang tidak bisa menyembunyikan siapa dirinya dengan baju mahal. Yang terlihat hanya cara bicara dan cara menahan emosi. Amelia datang tepat waktu, bersama Pak Arman. Ia memakai setelan sederhana warna netral, rambut rapi, wajah tenang. Bisma datang beberapa menit setelahnya, memakai jas, gaya dibuat formal. Di sampingnya, seorang pria yang terlihat seperti kuasa hukumnya membawa map tipis. Namun yang membuat langkah Amelia berhenti sepersekian detik adalah sosok yang berdiri tidak jauh di belakang Bisma, di area tunggu. Gaun mencolok, riasan tebal, senyum miring. Elina. Elina tidak masuk ruangan mediasi, tapi ia berdiri cukup dekat untuk terlihat, cukup dekat untuk menyampaikan pesan. Aku ada di sini. Bisma melirik Elina cepat, lalu menatap Amelia dengan wajah yang dibuat dingin, seolah ia ingin menunjukkan, aku tidak takut. Amelia tidak menatap Elina lama. Ia hanya menoleh pada Pak Arman. Pak Arman menangkap maksudnya. Ia berjalan ke petugas, bicara singkat. Tak lama, petugas mendekati Elina dan menyampaikan bahwa yang tidak berkepentingan tidak boleh berada di area proses. Elina tersenyum sinis, tapi ia mundur sedikit. Namun sebelum menjauh, ia sempat berbisik keras, cukup keras untuk didengar Amelia. Tenang aja, Mas. Kalau dia keras kepala, kita bikin dia kalah. Amelia tetap berjalan. Tidak menoleh. Tidak bereaksi. Ia duduk di kursinya di ruang mediasi, menatap meja di tengah ruangan. Mediator masuk, menyapa singkat, lalu memulai dengan bahasa formal. Tujuan mediasi, harapan damai, pembicaraan yang tertib. Bisma mengangguk-angguk, memainkan peran suami yang terluka. Ketika mediator mempersilakan pihak pemohon bicara, Bisma menarik napas panjang, seolah ia menahan tangis. Saya sudah berusaha, kata Bisma, suaranya dibuat berat. Tapi istri saya terlalu sibuk. Saya merasa di rumah seperti tidak dianggap. Amelia menatap Bisma dengan wajah datar. Ia tidak menepis. Ia tidak membantah. Ia membiarkan Bisma menumpuk kata-kata yang pada akhirnya akan terdengar kosong. Bisma melanjutkan, kami sering bertengkar. Saya capek. Saya ingin hidup yang lebih tenang. Mediator mengangguk, lalu menoleh pada Amelia. Bu Amelia, tanggapan. Amelia menghela napas pelan. Saya sibuk karena saya bekerja. Saya membangun bisnis. Dan saya juga tetap menjalankan rumah semampu saya. Bisma langsung menyela.
Semampunya? Kamu hampir nggak pernah ada. Pak Arman menatap Bisma tajam. Mohon tertib. Ibu Amelia belum selesai. Bisma mendengus, lalu diam. Amelia melanjutkan, suaranya tetap pelan. Kalau Bisma merasa tidak bahagia, saya tidak akan menahan. Saya hanya ingin proses ini berjalan baik. Tidak ada fitnah. Tidak ada perebutan yang tidak wajar. Mediator mengangguk lagi. Baik. Sekarang kita bicara soal hal-hal teknis. Biasanya, yang jadi perhatian adalah pembagian harta dan kewajiban. Dan di titik itu, topeng Bisma mulai terlihat. Bisma menarik map hitamnya, membuka, lalu mengeluarkan selembar kertas yang sudah ia siapkan seperti daftar belanja. Saya minta pembagian adil, kata Bisma tegas. Rumah, mobil, tabungan, dan saya minta bagian dari bisnis. Amelia memandangnya tanpa berkedip. Mediator menatap Bisma. Bagian dari bisnis seperti apa maksudnya? Bisma menelan ludah sebentar, lalu menguatkan nada. Perusahaan skincare itu berkembang besar selama kami menikah. Saya suaminya. Saya bagian dari keluarga. Saya berhak. Kalimat itu bukan sekadar tuntutan. Itu keyakinan serakah yang selama ini ia simpan. Amelia menoleh pada Pak Arman. Pak Arman mengangguk kecil. Pak Arman membuka map tebal, mengeluarkan satu dokumen, lalu meletakkannya di depan mediator. Perusahaan itu berdiri sebelum pernikahan, kata Pak Arman. Ini akta pendirian. Ini bukti kepemilikan saham. Dan ini bukti bahwa klien kami adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pengelola tunggal. Suami tidak pernah tercatat sebagai pemilik ataupun direksi. Kuasa hukum Bisma menyela, tapi pertumbuhan perusahaan selama pernikahan bisa termasuk dalam harta bersama. Pak Arman menjawab tenang, dan kami siap membuktikan pertumbuhan itu berasal dari kinerja bisnis, bukan kontribusi suami. Tidak ada modal dari suami. Tidak ada keterlibatan manajerial dari suami. Bahkan, ada bukti akses suami ke dokumen perusahaan terbatas dan tidak pernah digunakan untuk operasional. Bisma memukul meja pelan, emosinya bocor. Kamu ngomong seolah aku nggak ada. Amelia akhirnya bicara, suaranya tetap rata. Bisma, kamu memang tidak ada dalam bisnis itu. Ruangan hening. Mediator menatap Amelia, lalu kembali ke Bisma. Pak Bisma, apakah Anda punya bukti kontribusi terhadap bisnis? Bisma terdiam. Matanya bergerak gelisah, mencari jawaban di udara. Lalu ia mengeluarkan kalimat yang paling ia andalkan, narasi. Saya memberi dukungan moral, kata Bisma. Amelia hampir ingin tersenyum, tapi ia menahan. Mediator mengusap pelipis, jelas memahami pola. Tuntutan besar tanpa dasar kuat. Namun Bisma tidak berhenti. Karena ada Elina yang menunggu hasil. Pokoknya saya minta setengah, kata Bisma, suaranya meninggi. Selama ini saya ikut menikmati, berarti itu milik saya juga. Pak Arman menatap mediator. Bu, kami mohon agar percakapan kembali ke koridor yang benar. Jika pihak pemohon ingin menuntut, harus ada dasar. Kami siap untuk pembagian yang wajar pada aset yang memang masuk kategori bersama, tapi tidak untuk bisnis yang bukan milik bersama. Kuasa hukum Bisma menatap dokumen-dokumen tebal di meja Amelia dan wajahnya mulai berubah. Ia jelas tahu, pihak Amelia datang bukan dengan emosi, melainkan dengan data. Bisma mulai panik. Ia mencondongkan tubuh ke kuasa hukumnya, berbisik cepat. Kuasa hukum itu tampak menahan napas, lalu kembali menatap mediator. Mediator mencoba menurunkan tensi. Kita cari titik tengah. Untuk aset bersama seperti rekening dan barang-barang rumah tangga, mungkin bisa dibicarakan. Tapi untuk bisnis, ini perlu bukti dan kajian. Bisma menatap Amelia, matanya menyala. Kamu pelit. Amelia menjawab pelan, aku adil. Bisma tertawa pendek, tawa yang lebih mirip tercekik. Adil apanya? Kamu mau aku keluar dari rumah ini tanpa apa-apa? Kamu mau aku kelihatan jadi pecundang? Dan di kalimat itu, Amelia melihat jelas, ini bukan tentang sakit hati. Ini tentang harga diri palsu Bisma. Tentang ketakutannya terlihat kecil. Tentang Elina yang menghisap ambisi murahan dari kepala Bisma.
Amelia menatap mediator. Saya tidak akan menghalangi Bisma untuk mengambil hak yang memang haknya. Tapi saya juga tidak akan menyerahkan hak saya. Pak Arman menambahkan, kami juga punya catatan percobaan akses dokumen dan rekening yang mencurigakan sebelum mediasi. Kami belum membawanya sebagai sengketa, tapi kami menyimpan seluruh bukti. Kuasa hukum Bisma menegang. Itu tuduhan serius. Pak Arman tersenyum tipis. Ini bukan tuduhan. Ini catatan sistem. Bisma membeku. Amelia tidak menatap Bisma saat itu. Ia menatap meja, seolah itu hanya satu angka dalam laporan yang perlu diselesaikan. Mediator menarik napas. Baik, saya lihat, mediasi pertama ini belum menghasilkan kesepakatan yang matang. Saya sarankan kedua pihak menyiapkan usulan tertulis untuk pembagian aset yang realistis. Kita jadwalkan pertemuan berikutnya. Bisma langsung menyela. Enggak, saya maunya hari ini selesai. Mediator menatap tajam. Pak Bisma, mediasi bukan tempat memaksa. Ini tempat mencari kesepakatan. Bisma menelan ludah. Ia duduk kembali, tapi tangannya gemetar. Amelia tetap duduk tenang, bahkan ketika ruangan terasa panas. Setelah mediasi selesai, Amelia berdiri, merapikan mapnya. Bisma melangkah cepat mengejarnya di koridor. Amelia, panggil Bisma, suaranya tajam. Kamu pikir kamu bisa bikin aku kosong? Amelia berhenti, menoleh perlahan. Aku tidak bikin kamu apa-apa, Bisma. Kamu yang memilih jalan ini. Bisma mendekat, suaranya menurun menjadi desis. Kamu jangan sok kuat. Kalau kamu pikir kamu bisa menang cuma karena kamu CEO. Pak Arman berdiri di antara mereka. Pak Bisma, saya ingatkan, percakapan seperti ini tidak menguntungkan Anda. Bisma menghela napas keras, lalu menoleh ke arah area tunggu. Elina berdiri di sana, matanya menuntut jawaban. Bisma berjalan ke Elina, dan Amelia bisa melihat Elina langsung menarik lengan Bisma, berbisik cepat dan kasar. Amelia tidak mendengar semua, tapi satu kalimat Elina terdengar jelas, seperti sengaja dikeraskan. Gimana bisa gagal? Kamu bilang kamu pasti dapat setengah. Wajah Bisma berubah merah. Ia menepis tangan Elina pelan, lalu menatap Amelia dari kejauhan dengan kebencian yang tidak lagi disamarkan. Amelia menatap balik, datar. Bukan karena Amelia tidak sakit, tapi karena Amelia sudah memindahkan sakit itu menjadi sesuatu yang lebih berguna. Kendali. Di rumah malamnya, Bisma meledak tanpa menunggu. Begitu pintu tertutup, ia membanting tas ke sofa. Kamu puas? Teriak Bisma. Kamu bikin aku terlihat bodoh di depan mediator. Amelia melepas sepatu, meletakkannya rapi. Kamu terlihat bodoh karena kamu meminta sesuatu tanpa dasar. Bisma mendekat, wajahnya merah. Aku suami kamu. Aku berhak. Amelia menatapnya, suaranya tetap pelan. Kamu berhak atas yang kita bangun bersama, bukan atas yang kamu tumpangi. Bisma seperti tersambar. Ia mundur setengah langkah, lalu tertawa keras, tawa yang tidak stabil. Jadi kamu mau perang? Bisma mendesis. Amelia mengangguk kecil. Kalau kamu yang memulai, aku akan menyelesaikan. Bisma mengambil ponselnya, jari-jarinya gemetar saat mengetik nomor. Amelia tahu siapa yang ia telepon. Suara Bisma meninggi, nyaris histeris. Lin, ini nggak sesuai rencana. Dia bawa dokumen tebal banget, kayak udah siap dari lama. Aku nggak bisa minta setengah begitu aja. Ada suara perempuan di seberang yang terdengar marah, tapi Amelia tidak perlu mendengar jelas untuk tahu. Elina sedang menuntut hasil. Bisma menutup telepon dengan kasar, lalu menatap Amelia seperti orang terpojok. Dan saat itulah, Amelia melihat retak paling jujur di wajah Bisma. Bukan retak rumah tangga, tapi retak keserakahannya. Karena Bisma baru sadar, yang ia hadapi bukan istri yang bisa dipermainkan dengan drama. Yang ia hadapi adalah Amelia, perempuan yang selama ini memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena menunggu waktu yang tepat untuk menutup semua pintu. Bisma menelan ludah, suaranya tiba-tiba mengecil. Kamu udah ngapain aja, Mel? Amelia menatapnya lama. Senyumnya tipis, nyaris tidak ada. Aku cuma memastikan, kata Amelia pelan, bahwa kamu tidak bisa mengambil apa yang bukan milikmu. Bisma mundur satu langkah lagi, napasnya makin kacau. Pagi setelah mediasi pertama, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya tebal, seolah dinding-dinding menyimpan gemas suara Bisma semalam. Amelia bangun seperti biasa, tanpa tergesa,
tanpa gerakan panik, lalu merapikan tempat tidur. Ia menyiapkan teh hangat dan roti panggang seperti tidak ada perang yang sedang berjalan. Bisma, sebaliknya, bangun dengan mata merah dan napas pendek. Ia tidak menyapa. Ia mondar-mandir di kamar, membuka laci, menutup lagi, mengecek ponselnya, lalu mengumpat sendiri. Amelia hanya melirik sekilas dari dapur. "Kalau kamu mau berangkat, sarapan dulu," katanya datar. Bisma menoleh tajam. "Aku nggak bisa makan. Kamu pikir ini lucu?" Amelia mengangkat bahu. "Aku tidak menganggap apapun lucu." Bisma mendesis, lalu meraih jaket dan keluar tanpa pamit. Pintu dibanting keras sampai bingkai foto di dinding sedikit bergetar. Amelia menatap bingkai foto itu beberapa detik. Foto mereka saat pernikahan. Senyum Amelia lembut, senyum Bisma lebar, seperti lelaki yang merasa sudah memegang masa depan. Amelia menurunkannya pelan, membalik foto itu menghadap dinding, lalu kembali ke meja makan. Bagi Amelia, simbol-simbol sudah tidak berarti. Yang berarti hanya satu, keputusan. Ponselnya bergetar. "Pak Arman. Bu, saya sudah susun usulan pembagian aset yang realistis. Dan saya juga sarankan, segera lakukan pengamanan dokumen fisik terakhir di rumah. Jangan menunggu Bisma bertindak nekat." Amelia membalas singkat. "Saya lakukan hari ini." Ia tidak perlu diberitahu dua kali. Amelia tahu Bisma tipe lelaki yang kalau kalah dengan cara halus, akan mencoba menang dengan cara kotor. Dan orang yang didorong Elina akan makin kotor. Siang itu, Amelia tidak ke kantor. Ia mengambil cuti setengah hari, bukan untuk menangis, tapi untuk merapikan garis pertahanan. Ia menuju bank, masuk ruang brankas, dan memindahkan semua dokumen fisik yang tersisa. Salinan sertifikat, polis, dokumen investasi, akta-akta yang ada, dan hal-hal yang selama ini tersimpan di rumah, karena terasa aman. Ternyata rumah bukan tempat aman ketika musuh tidur di kamar yang sama. Setelah selesai, Amelia duduk sejenak di ruang tunggu bank. Ia menatap ponsel, lalu membuka folder, aman, dan menambahkan catatan baru. Dokumen fisik, aman di brankas. Akses digital, sudah diperketat. Rekening bersama, diawasi. Jadwal mediasi kedua, tinggal tunggu tanggal. Ia menutup folder itu, lalu menghubungi Bu Rani. "Bu Rani, saya mau semua transaksi perusahaan minggu ini dicek ekstra. Kalau ada permintaan akses dokumen dari pihak luar, pastikan lewat saya," kata Amelia. Bu Rani menjawab tegas. "Siap, Bu. Saya sudah instruksikan tim legal internal juga." Amelia mengangguk meski tidak terlihat. "Dan satu lagi, kalau ada yang mengaku, atas nama suami saya, minta informasi, jangan dilayani." Bu Rani terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. "Baik, Bu." Amelia mematikan telepon. Ia baru saja menutup satu pintu lagi. Dan di luar sana, Bisma, yang terbiasa masuk lewat pintu-pintu itu, akan mulai kehabisan jalan. Bisma memang kehabisan jalan. Sore hari, ia pulang dengan wajah kusut dan langkah terburu-buru. Baru masuk rumah, ia langsung menuju lemari dokumen, menarik laci, membongkar map-map, membalik isi rak. Amelia duduk di ruang tamu sambil membaca berkas pekerjaan, seolah tidak melihat apapun. "Kamu ngapain?" tanya Amelia. Suaranya tetap biasa. Bisma berhenti mendadak, lalu menoleh dengan wajah memerah. "Dokumen kita. Kamu taruh di mana?" Amelia menutup berkasnya pelan. "Dokumen apa?" "Dokumen rumah, dokumen rekening, dokumen semua." Bisma semakin keras. "Jangan pura-pura." Amelia menatapnya tenang. "Aku memang tidak pura-pura. Kamu yang sedang panik." Bisma maju beberapa langkah, matanya liar. "Kamu sembunyiin ya? Kamu takut aku ambil bagian?" Amelia berdiri, menjaga jarak tetap aman, suaranya tetap rendah. "Aku mengamankan dokumen. Itu hakku. Dan itu wajar. Kamu sendiri yang bilang kamu tidak nyaman semua atas nama aku. Jadi aku rapikan administrasinya." Bisma tertegun. "Di mana?" Suaranya serak. Amelia tersenyum tipis. "Di tempat aman." Bisma mengepalkan tangan. "Aku suami kamu." Amelia menatapnya lama, lalu menjawab pelan, jelas, dan dingin. "Kamu pemohon cerai. Bukan lagi, suami, yang bisa bebas mengatur semua." Kalimat itu seperti memukul dada Bisma. Ia mundur setengah langkah, lalu tertawa, tawa pecah. "Kamu jahat, Mel. Kamu jahat banget." Amelia tidak tersentuh. "Aku rapi." Bisma tiba-tiba merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menelepon dengan tangan gemetar. Amelia tahu, Elina, Lin,
Dia mindahin dokumen. Gimana aku mau urus ini? Bisma berteriak ke ponsel tanpa peduli Amelia mendengar. Suara Elina terdengar nyaring meski dari seberang, cempreng dan penuh tuntutan. Aku udah bilang kan, jangan bodoh. Kamu harus cepat. Kamu harus dapat sesuatu. Bisma mengusap rambutnya, frustrasi. Aku udah coba. Tapi dia tuh licin. Elina mendengus. Aku nggak mau dengar alasan. Aku mau hasil. Kamu bilang kamu bakal dapat setengah. Jangan bikin aku malu. Bisma menutup telepon dengan kasar, lalu menatap Amelia. Matanya basah bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut miskin, takut terlihat gagal, takut Elina pergi. Dan Amelia melihat itu jelas. Bisma tidak takut kehilangan Amelia. Bisma takut kehilangan uang. Malam itu, Bisma mencoba langkah terakhir yang ia pikir paling gampang, menekan Amelia dengan keluarga. Pagi-pagi sekali, telepon rumah berdering. Amelia mengangkat. Suara ibunya Bisma, mertua Amelia, langsung menyerbu. Amelia, kamu ini istri gimana sih? Bisma pulang-pulang stres. Kamu jangan mentang-mentang kaya terus kamu injak-injak suami. Amelia memejamkan mata sebentar. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ibu, jawab Amelia tenang. Ini urusan saya dan Bisma. Dan sekarang sudah masuk proses hukum. Justru makanya, bentak sang mertua. Kamu itu harus nurut. Namanya istri. Amelia memotong lembut, tapi tegas. Saya tidak akan debat. Kalau ibu ingin bicara, silakan lewat pengacara. Saya sudah ada kuasa hukum. Di seberang, suara mertua terdiam sebentar. Kaget karena Amelia tidak seperti biasanya. Kamu berani ya sekarang? Amelia menghela napas pelan. Saya tidak berani. Saya hanya tidak mau diperas. Telepon ditutup. Amelia meletakkan gagang telepon dengan rapi, seperti menaruh titik pada kalimat. Dari kamar, Bisma keluar dengan wajah memerah. Kamu ngomong apa sama ibuku? Teriak Bisma. Amelia menatapnya tenang. Aku bilang semuanya lewat pengacara. Bisma menatap Amelia seperti ingin menerkam. Kamu bikin aku kelihatan jelek. Amelia mendekat selangkah, suara rendah tapi tajam. Kamu sendiri yang bikin kamu kelihatan jelek, Bisma. Bisma membeku. Ada detik yang hening, lalu Bisma berkata dengan suara parau. Kamu nggak punya hati. Amelia menatapnya tanpa berkedip. Hatiku habis dipakai kamu. Bisma membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Karena untuk pertama kalinya, ia mendengar kalimat yang tidak bisa ia putar jadi drama, kalimat yang terlalu jujur. Mediasi kedua datang seperti badai yang akhirnya menabrak pantai. Kali ini, ruang mediasi terasa lebih tegang. Bisma datang dengan map lebih tebal, entah berisi apa, tapi jelas ia ingin terlihat siap. Kuasa hukumnya berdiri lebih kaku. Amelia datang dengan Pak Arman. Tenang seperti biasa. Elina tidak masuk, tapi Amelia tahu ia ada di luar. Ia bisa merasakan, seperti bau parfum tajam yang tidak terlihat tapi menusuk hidung. Mediator membuka pembicaraan. Baik, kita lanjut. Apakah sudah ada usulan pembagian yang disiapkan? Pak Arman menyerahkan dokumen tertulis. Ini usulan kami. Pembagian realistis berdasarkan aset yang memang tercatat sebagai aset bersama. Untuk bisnis, kami tetap menolak karena bukan objek bersama. Kuasa hukum Bisma membaca sekilas, lalu menatap Bisma. Bisma mengangguk dengan wajah ngotot. Bisma mengeluarkan dokumen sendiri, menyodorkan ke mediator. Saya minta rumah. Saya minta mobil. Saya minta sebagian bisnis. Kalau dia nggak setuju, kita lanjut sidang. Biar hakim yang putuskan. Mediator menghela napas. Pak Arman menatap dokumen Bisma, lalu berkata tenang. Pak Bisma, Anda meminta rumah yang atas nama Ibu Amelia, dengan bukti pembelian sebelum pernikahan dan aliran dana dari rekening pribadi klien kami. Bisma langsung memotong. Tapi aku tinggal di situ. Aku suaminya. Mediator menatap Bisma, suaranya firm. Pak Bisma, tinggal bukan berarti memiliki. Bisma mulai gelisah. Pokoknya aku minta. Pak Arman membuka map, mengeluarkan satu lembar laporan singkat. Kami juga ingin menyampaikan kepada mediator. Ada beberapa percobaan akses mencurigakan ke rekening bersama dan dokumen digital sebelum mediasi pertama. Ada lock system. Kuasa hukum Bisma menegang. Itu bisa saja kesalahan sistem. Pak Arman tersenyum tipis. Sistem tidak punya motif. Manusia yang punya. Mediator menatap Bisma lama. Pak Bisma, apakah benar Anda berusaha mengakses dokumen dan rekening di luar kesepakatan? Bisma menelan ludah. Saya cuma mau lihat. Itu hak saya juga. Amelia akhirnya bicara, pelan, tidak emosional. Kalau kamu hanya mau lihat, kamu tidak perlu mencoba akses diam-diam. Bisma bergetar. Kamu nuduh aku maling. Amelia menggeleng.
Aku tidak menyebut itu. Aku hanya menyebut fakta. Kamu mencoba masuk. Mediator mengangkat tangan, menenangkan. Baik. Saya lihat kesepakatan masih sulit. Jika demikian, perkara akan lanjut ke sidang. Namun saya ingatkan, di sidang, semua bukti dan jejak akan dibuka. Bisma terdiam. Di wajahnya, Amelia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa takut yang benar-benar takut. Karena Bisma bukan takut kehilangan pernikahan. Bisma takut jejaknya terbuka. Jejak selingkuh, jejak keserakahan, jejak upaya mengakali dokumen. Dan di luar, Elina menunggu hasil seperti menunggu uang jatuh dari langit. Sidang pertama berlangsung beberapa minggu kemudian. Ruang sidang tidak memberi tempat untuk akting murahan. Semua orang dipanggil untuk bicara dengan fakta. Semua pihak harus bertumpu pada dokumen, saksi, alur. Bisma berusaha tetap bermain narasi. Amelia terlalu sibuk, Amelia terlalu dominan, Amelia tidak menghargai suami. Namun ketika masuk pembahasan harta, Bisma mulai kehilangan pijakan. Pak Arman memaparkan akta pendirian perusahaan sebelum pernikahan, laporan keuangan, struktur saham, bukti bahwa modal utama, risiko, dan operasional dilakukan oleh Amelia dan timnya, bukan Bisma. Bisma, didorong rasa malu, mencoba menyerang dengan cara lain. Dia bisa sukses karena saya, kata Bisma, suaranya meninggi. Saya yang bikin dia tenang di rumah. Hakim menatapnya dengan dingin. Saudara Bisma, apakah saudara memiliki bukti kontribusi modal, jabatan, atau keterlibatan dalam perusahaan? Bisma terdiam. Lidahnya kaku. Tidak ada, Yang Mulia, jawab kuasa hukum Bisma dengan suara pelan, dan itu terdengar seperti palu menghantam kepala Bisma dari dalam. Lalu Pak Arman mengajukan bukti tambahan, pesan ancaman halus dari nomor tak dikenal, serta dokumentasi bahwa Elina hadir di acara resmi dan ada indikasi kedekatan yang tidak wajar. Hakim tidak mengadili Elina, tapi hakim bisa melihat pola, alasan perceraian yang hambar, menutupi sesuatu yang lebih jelas di belakang. Di luar sidang, Bisma mulai meledak. Ia membentak kuasa hukumnya, menendang kursi plastik di koridor, lalu memaki tidak karuan. Kenapa kamu nggak bisa bikin aku dapat setengah? Teriak Bisma. Kuasa hukumnya menahan napas. Pak Bisma, hukum tidak bekerja pakai marah. Anda tidak punya dasar kepemilikan untuk bisnis itu. Bisma memegang kepalanya. Tapi aku butuh. Aku udah janji. Kalimat itu menggantung ketika Elina muncul dari ujung koridor, mendekat dengan wajah tajam seperti pisau. Udah? Tanya Elina cepat, matanya menuntut. Bisma menatapnya dengan mata yang mulai liar. Belum. Elina menipiskan bibir. Belum apa? Kamu bilang kamu bakal dapat. Bisma menghela napas keras. Dia bawa bukti semua. Dia udah siap dari awal. Elina mendengus. Jadi kamu bohong ke aku? Bisma menatap Elina, putus asa. Aku nggak bohong. Aku cuma... Elina memotong, suaranya meninggi, tidak peduli orang melihat. Aku nggak mau hidup sama lelaki gagal. Aku pikir kamu bisa bawa harta. Kalau kamu nggak bisa, ngapain aku nungguin kamu? Kalimat itu memantul di koridor seperti tamparan. Bisma terdiam, lalu wajahnya berubah, marah, malu, dan takut bercampur jadi satu. Jadi selama ini kamu sama aku. Karena uang, suara Bisma serak. Elina mendelik. Ya jelas. Kamu pikir aku mau sama manajer kecil kalau bukan karena kamu punya pintu ke dunia istrimu? Manajer kecil. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun. Itu menampar inti Bisma yang paling rapuh, harga diri palsunya. Bisma seperti kehilangan napas, dan di saat itulah, histeris itu keluar. Bukan seperti film, bukan seperti drama cantik. Ini histeris yang mentah, jelek, memalukan. Bisma tertawa keras, lalu tiba-tiba berteriak, semua salah Amelia. Orang-orang menoleh. Beberapa petugas mendekat menenangkan. Kuasa hukumnya memegang bahu Bisma, tapi Bisma menepis. Aku bukan gagal. Bisma berteriak, suaranya pecah. Dia yang licik. Dia yang ngunci semua. Dia yang bikin aku jadi begini. Elina mundur setengah langkah, wajahnya jijik. Ih, kamu apaan sih? Dan kalimat itu, ih, menjadi titik yang membuat Bisma benar-benar jatuh. Ia menatap Elina, lalu menatap sekeliling, menyadari semua mata melihatnya seperti tontonan. Ia menutup wajah dengan telapak tangan, napasnya memburu. Histeris itu bukan lagi kemarahan. Itu panik. Karena ia baru sadar, ia bukan hanya kehilangan harta. Ia juga kehilangan Elina. Dan lebih buruk lagi, ia kehilangan citra dirinya sendiri. Keputusan sidang keluar beberapa waktu kemudian, setelah rangkaian pemeriksaan yang melelahkan.
Amelia tidak merayakan. Ia hanya membaca putusan itu dengan tenang di ruang kerja kantor Pak Arman. Intinya jelas, perceraian dikabulkan sesuai prosedur, pembagian aset dilakukan sesuai yang realistis dan tercatat, dan tuntutan Bisma pada bisnis tidak berdasar. Bisma tidak mendapatkan setengah yang ia bayangkan. Ia mendapatkan apa yang memang masuk kategori bersama, itu pun setelah dihitung secara masuk akal, bukan berdasarkan nafsu. Dan untuk Bisma, itu sama saja dengan kalah telak. Amelia keluar dari kantor Pak Arman dengan langkah ringan. Ia menatap langit kota selatan yang hari itu cerah yang tidak terasa mencolok, tapi menenangkan. Di parkiran, Pak Arman berkata pelan, "Bu, Anda menang dengan cara yang bersih." Amelia mengangguk. "Saya hanya menjaga apa yang saya bangun." Pak Arman menatapnya. "Kalau saya boleh bilang, Anda tidak membalas. Anda menyelamatkan diri." Amelia menatap depan. Kadang menyelamatkan diri terlihat seperti membalas bagi orang yang terbiasa mengambil. Bisma benar-benar histeris saat ia menerima kenyataan itu. Ia datang ke rumah yang dulu ia anggap pasti bisa ia kuasai, dengan wajah kusut, mata merah, dan langkah tidak stabil. Amelia sudah menunggu di ruang tamu, dengan 2 kardus kecil berisi barang-barang Bisma yang tersisa dan 1 map berisi dokumen pemisahan yang sudah disepakati. "Ini," kata Amelia, suaranya tenang, "barang kamu." Bisma menatap kardus itu seperti menatap penghinaan. "Kamu puas?" tanya Bisma serak. Amelia menggeleng pelan. "Aku tidak mencari puas. Aku mencari selesai." Bisma tertawa pendek, lalu berubah jadi tangis yang aneh. Bukan tangis kehilangan cinta, tapi tangis orang yang merasa dunia tidak adil pada keserakahannya. "Semua orang ngerjain aku." Bisma berteriak. "Kamu, pengacara kamu, hakim, bahkan Elina." Amelia menatapnya datar. "Tidak ada yang ngerjain kamu, Bisma. Kamu yang memilih menukar rumah tangga demi sesuatu yang kamu kira mudah." Bisma menggeleng keras, suaranya meninggi, hampir seperti orang kehilangan kontrol. "Aku cuma mau hidup enak. Aku cuma mau dihargai." Amelia menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan, kalimat yang selama ini ia simpan. "Kamu mau dihargai tanpa membangun apapun." Bisma membeku, lalu tiba-tiba melempar map hitamnya ke lantai. "Aku suami kamu." Ia berteriak lagi, suaranya pecah total. "Kamu seharusnya nurut." Amelia menatapnya tanpa gentar. "Aku dulu nurut. Kamu tetap selingkuh." Kata selingkuh itu akhirnya keluar, bukan sebagai makian, tapi sebagai fakta yang tidak perlu lagi disembunyikan. Bisma tersentak. Kamu tahu." Amelia mengangguk kecil. "Dari awal." Wajah Bisma seketika pucat. "Dari awal kamu tahu, dan kamu..." Bisma terbata, matanya membesar. "Kamu pura-pura." Amelia menghela napas pelan. "Aku menunggu kamu menunjukkan siapa kamu." Bisma memegang kepalanya, lalu tertawa, tawa histeris yang benar-benar lepas kendali. "Gila. Kamu gila." Bisma memandangi Amelia seperti melihat monster. Amelia tidak tersinggung. "Bukan gila. Aku hanya tidak lagi naif." Bisma menggeleng, napasnya kacau. "Jadi, selama ini aku main catur. Kamu udah main dari papan yang beda." Amelia mengangkat bahu, sederhana. "Aku cuma memastikan kamu tidak merampas." Bisma menatap kardus-kardus itu, lalu tiba-tiba membanting salah satunya hingga barang-barang di dalamnya berhamburan. Ia menendang kecil, memaki, lalu menatap Amelia dengan mata berair. "Aku habis," bisiknya, suara putus. Amelia memandangnya lama, dan untuk pertama kalinya, rasa iba kecil menyentuh dadanya. Tapi iba itu tidak cukup untuk membuatnya membuka pintu lagi. "Bisma," kata Amelia pelan, "aku tidak membuat kamu habis. Kamu yang menghabiskan dirimu sendiri." Bisma jatuh duduk di lantai, memegang wajahnya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Histeris itu bergaung di ruang tamu yang dulu ia duduki dengan malas, seolah rumah ini miliknya. Dan Amelia hanya berdiri, tenang, rapi, seperti biasa. Karena Amelia tahu,
Inilah bunyi keserakahan saat tidak mendapatkan yang ia mau. Bukan bunyi cinta yang patah. Bukan bunyi penyesalan. Bunyi dompet yang gagal diisi. Beberapa menit kemudian, Bisma akhirnya berdiri dengan tubuh limbung. Ia mengambil kardusnya, menyeretnya ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali. Kalau aku jatuh, suaranya serak, itu karena kamu. Amelia menatapnya tenang. Kalau kamu jatuh, itu karena kamu berdiri di atas milikku. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rumah itu sunyi dengan cara yang benar. Malamnya, Amelia duduk sendiri di ruang tamu. Tidak ada suara ponsel Bisma, tidak ada keluhan, tidak ada bau parfum asing. Hanya ada lampu hangat, teh, dan napas yang akhirnya kembali miliknya sendiri. Ia membuka folder, aman, di laptop. Semua catatan masih ada. Semua bukti masih tersimpan. Tapi kali ini, folder itu tidak lagi terasa seperti senjata. Folder itu terasa seperti arsip, tentang masa lalu yang selesai. Amelia menutup laptop, lalu berjalan ke jendela, menatap kota selatan yang berkilau. Ia tidak merasa menang seperti orang yang menertawakan musuh. Ia merasa menang seperti orang yang selamat dari kebakaran. Lelah, tapi hidup. Telepon bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu puas sekarang? Dia jadi nggak punya apa-apa. Amelia membaca, lalu tersenyum tipis. Ia tidak perlu menebak lagi. Itu Elina. Amelia mengetik satu balasan saja. Balasan pertama dan terakhir. Aku tidak mengambil apapun darinya. Aku hanya memastikan dia tidak mengambil apapun dariku. Lalu Amelia memblokir nomor itu. Ia mematikan lampu ruang tamu, melangkah ke kamar, dan untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hidupnya kembali menjadi miliknya. Dan di luar sana, entah di kos murah, entah di kamar kontrakan, entah di mobil yang ia tumpangi dengan gengsi yang tersisa, Bisma belajar satu pelajaran yang terlambat. Keserakahan itu selalu bersuara keras saat ia gagal mendapatkan yang bukan haknya. Selesai.